Pagi Pak Tommy, ketemu lagi Pak Tommy, Rahma, Pak Gani, teman-teman semua, salam sehat, ya, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Pagi ini kita bicara, Pak Gani, suara saya jelas nggak ya Pak Gani? Sorry. Kalau di saya sedikit kurang jelas, Pak. Oke, Mungkin kalau seperti mikrofonnya ini, terlalu jauh begitu. kalau seperti ini, jelas Ya, kah? sudah, Pak. Udah lumayan ya Bapak ya, seperti ini ya. Oke, Bapak Ibu, jadi hari ini ke-9 ya, tadi Pak Gani informasikan ya, kita bertemu ya. Semoga ini enggak yang terakhir ya, Pak Gani, Pak Gani. Ya. Karena bicara keuangan itu bisa bicara sampai seminggu lebih. Kenapa? Karena sehari-hari kita semua selalu berhubungan dengan uang, Bapak Ibu. Ya. Sehingga sebetulnya kalau kita bicara tentang uang, kita bicara tentang perilaku kita, Bapak Ibu. Betul ya, Bapak Ibu ya? Jadi kebicara uang itu bicara tentang gaya hidup, Bapak Ibu. Ya kan? Ada yang orang kaya, tapi gaya hidup orang sederhana. Ya. Sehingga tambah kaya Bapak Ibu. Ada orang yang tidak beruntung tapi gaya hidup orang kaya. Wah, itu malah kredit. Ya. Ada orang yang gaya hidupnya uh, boros sekali Bapak Ibu, sampai pinjol ya, pinjaman online. Wah, dari yang pinjamannya cuma 2 juta, kemudian 3 bulan, 4 bulan, masuk 50 juta Bapak Ibu. Wah, banyak sekali. Ya, jadi Bapak Ibu sebetulnya ketika kita belajar tentang keuangan Bapak Ibu, siapapun itu ya, tidak kenal status, tidak kenal pendidikan, tidak kenal jenis kelamin, tidak kenal umur, ya, itu semua tentang perilaku Bapak Ibu, tentang gaya hidup. Itu yang akan coba nanti saya sharingkan ke Bapak Ibu, ya. Bu Eka, udah jelas Bu Eka? Halo, halo Bu Eka, semoga jelas ya. Oke, jadi ketika Ya saya Pak, oke Pak, oke. Terima kasih Pak. oke, terima kasih Pak Eka, minta maaf Pak Eka. Ya, jadi ketika kita bicara tentang uang, ya kita pelan-pelan itu ya. Hari ini Bapak Ibu izin share ya. Hari ini saya punya materi yang sederhana tapi penting menurut saya Bapak Ibu. Ya, sekali lagi sederhana tapi penting ya Bapak ya. Kenapa? Karena 60%, saya lupa nih data dari mana itu ya. 60% ya, 60% bisnis UMKM atau bisnis besar itu hancur karena masalah keuangan. Ya Bu ya, gitu. Bahkan nggak cuma bisnis, rumah tangga itu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat datanya, ya itu minta maaf, itu perceraian itu sekitar 50% rumah tangga karena ekonomi Bapak Ibu. Bukan karena ya kesulitan ekonomi loh, tapi karena tidak cocok antara suami istri masalah ekonomi, masalah mengolah keuangan. Nah, itu cerai Bapak Ibu. Ya. Nah, ini penting Bapak Ibu ya tentang keuangan. Ya, jadi izinkan saya untuk bisa sharing ke Bapak Ibu, bukan menggurui, ya kita akan sharing. Ya. Pak Gani, kalau saya kelewat waktunya, saya dijewer ya Pak Gani ya. Karena kalau biasa keuangan itu saya hobi Pak Gani, sampai lupa biasanya. Oke, ya. Saya kasih judul ini Bapak Ibu, literasi dan inklusi keuangan. Ya, sebuah pengantar. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, apakah keuangan perlu dikelola? Ada dua jawabannya. Bisa tidak, bisa ya. Ya, Bapak ya. Kalau itu semua ada konsekuensinya, Bapak ya. Kalau tidak dikelola bisa jadi berkecukupan Bapak Ibu, ya. Tapi tapi bisa jadi berkecukupan tetapi tidak bisa untuk masa depan. Nah, itu Bapak ya. Karena gini Bapak, ada orang yang bisa membeli banyak sekarang tapi ketika masuk pensiun, waduh, dia nggak punya duit Bapak. Ya, artinya tidak direncanakan. Ya, sehingga Bapak Ibu, ya, kenapa kita perlu mengelola uang? Karena kita harus punya tujuan. Jadi gini Bapak Ibu, kita kalau mau mengelola keuangan itu harus punya tujuan dulu Bapak Ibu. Ya, harus punya tujuan. Apapun hidup ini harus punya tujuan, termasuk dalam kita mengelola keuangan. Ya, apa tujuannya? Pertama, bisa pensiun, ya kan Bapak Ibu ya. Masa pensiun, nah Bapak Ibu pernah lihat kan, ketika ada orang karyawan Bapak Ibu ya, udah masuk masa-masa menjelang pensiun nih, umur 50, ya wah panik Bapak Ibu. Ya, panik. Waduh, aku 5 tahun lagi nggak dapat gaji, dapatnya pensiun. Padahal biasanya pensiunnya itu setengah dari gaji misalnya, atau 3/4 atau berapa lah ya.
yang pasti tidak sesuai dengan gaya hidup sekarang. Wah, itu repot, Bapak. Ya, oleh karena itu perencanaan keuangan itu kalau buat pensiun, nah itu harus direncanakan jauh-jauh hari, Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu membuka usaha, ya kan? Nah, perlu Bapak Ibu untuk direncanakan. Saya mau buka usaha 5 tahun lagi, perlu dana sekian. Nah, ya, saya mesti tahu di mana ini dana saya supaya bisa 5 tahun lagi membuka usaha. Ya, kemudian yang sering kita lakukan Bapak pendidikan, ya Bapak ya. Anak saya ini masih SD, ya, besok akan masuk perguruan tinggi, ya kan. Anak saya ini tahun depan masuk perguruan tinggi, Bapak Ibu. Saya lihat di ya, di UNER, di mana itu biaya masuknya itu sekitar macam-macam, Bapak Ibu. Ada dari UTBK saya mandiri ya. Ada satu tuh Bapak Ibu, satu program studi tertentu lah, saya nggak boleh sebut ya, mandiri Bapak Ibu. Kaget saya Bapak Ibu. Uang masuknya itu mandiri 55 juta Bapak Ibu. Bayangkan. Ya kan? Nah, kalau kita nggak dari sekarang Bapak Ibu, wah repot. Ya, repot Bapak Ibu. Ya kan? Muncullah asuransi pendidikan dan sebagainya. Ya, jadi kita mesti dari sekarang mesti kelola Bapak Ibu. Ya bayangkan, 55 juta itu mandiri Bapak Ibu. Belum uang buku, uang semester, waduh puyeng Bapak Ibu. Nah, padahal Bapak Ibu, ya, secara inflasi, ya, pendidikan itu tiap tahun meningkat sekitar 10 sampai 20% Bapak Ibu. Ya, 10 sampai 20% Bapak. Ya kan? Nah, langsung Pak Gani mikirin Pak Gani, waduh, tinggi sekali nih. Pak Gani udah punya putra kan? Punya putra harus dari sekarang Pak Gani ya. Gitu. Dulu Bapak Ibu, sharing sedikit, waktu saya baru menikah, saya langsung membuka asuransi pendidikan Bapak Ibu. Ya, anak saya sekarang yang sulung itu sudah lulus. Besok ini tanggal 30 Oktober ini akan diwisuda. Ya, uang SPP dia Bapak Ibu itu semua bukan dari gaji saya, tapi dari asuransi. Karena saya nyicil ya tahun 90-an itu nyicil 1 bulan 100.000 Bapak Ibu. Ya, itu mulai anaknya masih belum ada. Sudah saya cicil Bapak Ibu. Ya seperti itu. Kemudian ada tujuan lain misalnya membeli aset, beli rumah, beli mobil, ya kan. Nah, itu juga perlu Bapak Ibu. Ya kan kita rencanakan. Ya, apa tujuan kita? Ya, apalagi Bapak Ibu. Nah, ini yang benar nih. Ya, menikahkan anak. Nah, Bapak Ibu ya, menikahkan anak. Kemarin saya Desember besok ada keponakan saya menikah, saya tanya, kamu menikah biayanya berapa? Wah, kita pakai EOM supaya kita nggak repot. Iya, berapa biayanya? Biayanya 200 juta Bapak Ibu. Ya, 200 juta biayanya. Itu hanya mengundang 150 orang. Bapak. Waduh, di hotel. Ya kan? Waduh. Ya kan? Saya bilang, oh, gitu ya. Jadi harus ada tujuannya Bapak Ibu. Ya, ketika kita tahu tujuannya apa, langsung kita akan berpikir caranya gimana. Nah, gitu loh ya. Caranya gimana? Alatnya apa? Nah, gitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita pun harus berpikir juga Bapak Ibu, ya. Kalau kita mau melakukan dengan baik, sebaiknya saran saja, ya, Bapak Ibu ya harus punya pemasukan yang lain di samping yang tetap misalnya Bapak Ibu. Ya, tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Ya, yang penting ada, ya. Karena kalau kita mau jadi seorang entrepreneur, wirausaha itu biasanya istilah saya Bapak Ibu ya, kakinya itu nggak boleh cuma satu, harus beberapa gitu, Bapak Ibu. Artinya kaki itu apa sih? Pemasukan. Ya, ada dagang, ada apa gitu Bapak Ibu. Ya, misalnya saya mengajar, ya kan, kemudian saya ada bantu apa, ya, gitu Bapak Ibu. Ya, itu contoh saja, ya gambarannya. Ya, nah ini adalah bagaimana cara kelola uang. Ya, jadi harus ada tujuan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu harus ada tujuan, Bapak Ibu punya seperti mimpi. Saya pengen ini, saya butuh ini. Nah, mimpi itu Bapak Ibu harus mulai dari sekarang untuk istilahnya ya minimal menampung. Ya, apalagi Bapak Ibu menunda kesenangan, Bapak Ibu. Ya kan? Kalau kita senang sekarang, ya untuk masa depan seringkali kita susah. Tapi kalau kita menunda kesenangan sekarang, ya kita masih punya uang buat masa depan. Ya Bapak Ibu ya, gitu loh. Nah Bapak Ibu ada survei menunjukkan, ya menunjukkan hampir sekitar 40% ya orang-orang tua di luar negeri, di Amerika tentunya ya, itu mereka hidup dari apa? Dari
ini dari sumbangan orang lain, Bapak. Hanya 2% yang masih punya bisnis. Itu Bapak contohnya. Ya ini gambaran. Ya, nah, ini, ya ini contoh bagaimana mengelola. Nah, Bapak Ibu, nah ya, sekarang pertanyaannya Pak, kalau uang itu apakah mudah, apakah susah? Nah, saya mudah-mudah susah, susah-susah mudah. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau punya bisnis Bapak Ibu, nah harus ada dua. Ya, harus kita pisahkan uang bisnis dan uang pribadi. Nah, ini Bapak Ibu yang seringkali menjerat banyak teman-teman kita, ya. Nah, ini uang bisnis pribadi, bisnis dan pribadi Bapak Ibu, tidak hanya usaha kecil mikro loh Bapak Ibu. Usaha besar pun seperti itu Bapak Ibu, ya. Saya pernah bekerja di satu perusahaan keluarga Bapak Ibu ya. Itu dicampur adukan Bapak Ibu. Uang pribadi, uang bisnis. Gitu loh. Sampai nggak ngerti berapa sebetulnya keuntungan bisnis itu. Sampai nggak ngerti utang ini utang pribadi atau utang bisnis. Sampai seperti itu. Ya, gitu loh. Jadi hati-hati ya. Jadi dipisahkan antara keuangan bisnis dan keuangan pribadi, Bapak Ibu. Ya. Kalau perlu Bapak Ibu buat rekening yang berbeda, ya. Buat dua rekening yang berbeda, rekening bisnis dan rekening pribadi atau keluarga. Nah, yang paling penting Bapak Ibu juga harus rajin. Nah, rajin dan teliti ya melakukan pencatatan ya. Mungkin karena saya akuntan, istri saya juga akuntan ya. Kami tiap bulan Bu, Bapak punya catatan ya. Sehingga misalnya gini, contohnya Bu ya. Untuk listrik, anggap besar listrik tahun ini habisnya kok 100.000 ya kan. Padahal biasanya habisnya 75.000. Nah, itu contoh Bapak. Jadi tiap bulan Bapak Ibu, kami ini selalu berdiskusi tentang pengeluaran saya dan istri, gitu loh. Ya, kok listrik yang biasanya itu 75.000 misalnya, sekarang jadi 100.000. Kenapa ya? Nah, itu kita cari. Oh, ternyata ya banyak hal ditemukan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak rajin sama teliti mencatat, Bapak Ibu tidak akan tahu loh, ya, pengeluaran terbanyak itu apa, ya kan? Dan lain sebagainya, ya kan? Tiba-tiba akhir bulan kok uangnya minus, ya kan? Kok uangnya berkurang banyak. Nah, di situ kadang-kadang bertengkarlah suami istri. Gitu loh ya. Jadi hati-hati. Nah, selama proses perjalanan itu jangan lupa Bapak Ibu juga harus melakukan monitoring ya. Makanya perlunya membuat anggaran Bapak Ibu ya. Jadi salah satu tips ya Bapak Ibu yang saya lakukan bertahun-tahun, saya nikah sama istri saya itu sudah sekitar 24 tahun ya Bapak Ibu ya, kalau menikah ya. 24 tahun sejak pernikahan pertama sampai bulan ini ya, kami ada catatan keuangan Bapak Ibu. Tiap bulan ya, 24 tahun kali 12 bulan ya, tiap bulan ada. Sehingga kami ngecek Bapak Ibu ya, listrik berapa, air berapa, peningkatannya berapa. Contoh Bapak Ibu ya, waktu pandemi kemarin ya, listrik itu meningkat loh Bapak Ibu. Pulsa itu meningkat Bapak Ibu. Listrik, pulsa itu meningkat Bapak, luar biasa. Ya kan? Ya itu wajar. Kenapa? Karena anak-anak dan saya work from home, ya kan? Internetnya kenceng, ya kan? Listriknya juga dipakai terus, ya kan? Tapi ingat Bapak Ibu, ada satu pos itu yang ternyata sisanya banyak. Apa itu? Pos transportasi bensin Bapak Ibu. Itu sisanya banyak Bapak Ibu. Sehingga apa? Yang tadinya kita alokasikan sebagai bensin, ya Bapak Ibu ya, kita pindahkan ke listrik, ke internet, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu. Ini contoh ya, kita mengalokasi. Ya, mengalokasi. Ya, kemudian kita cek pada waktu masa pandemi tahun 2020 awal. Biaya apa yang tidak perlu kita hilangkan Bapak Ibu. Betul kita hilangkan. Ya, misalnya langganan TV kabel kita turunkan. Yang tadinya berapa channel turunkan. Ya itu contoh Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita bisa tahu apa yang harus kita turunkan, kita hilangkan, kita kurangi kalau kita tidak punya catatan. Nah, permasalahannya kita semua ini cenderung tidak mau, tidak apa ya, tidak teliti, tidak rajin mencatat.
Ya, kalau kita punya catatan pengeluaran semuanya Bapak Ibu, kita akan mengerti sebetulnya tiap bulan itu habisnya yang besar itu apa. Contoh Bapak Ibu, saya pernah temukan ya, ternyata habis tiap bulan untuk bukan bukan kami ya, orang lain juga kan sering diskusi sama sama kami, sama saya. Ternyata mereka habisnya buat apa? Buat makan Bapak Ibu. Mereka udah masak, masih jajan. Gitu, Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi Sabtu Minggu mereka ada jadwal untuk ke mall. Waduh, ya kan? Bayangkan Bapak Ibu. Ketika mallnya nggak ada tutup karena pandemi, mereka masih jajan lewat GoFood, ya, Grab Food, ya macam-macam. Ya sama aja Bapak Ibu. Ya kan? Nah itu contoh ya bagaimana yang namanya keuangan itu adalah bicara tentang gaya hidup Bapak Ibu. Ya. Jadi sebetulnya yang menentukan ya kita bisa boros atau tidak, kita bisa menghemat atau tidak, itu adalah gaya hidup kita. Ya, betul. Kita lebih susah untuk menurunkan gaya hidup daripada untuk meningkatkan gaya hidup. Ya, lebih susah itu. Ya. Sehingga saya tekankan sama anak-anak saya, sama teman-teman saya, gaya hidupmu dijaga. Ya. Dan nanti saya akan juga sharingkan formulanya apa, rumusnya apa untuk menata ya bagian apa. Oke, ya ini adalah keuangan dan pribadi. Jadi bisa Bapak ya. Bisa. Oke. Nah, Bapak Ibu, literasi keuangan itu ada beberapa ya. Ada tentang tabungan, ada tentang investasi, ada asuransi, dan ada pengelolaan keuangan sehari-hari. Itu pinjaman biasanya masuk ke pengelolaan keuangan sehari-hari, Bapak Ibu. Utang ya. Nah, apa beda empat ini Bapak Ibu? Beda semua Bapak Ibu. Ya, beda semua, tidak sama. Karena tujuannya pun berbeda. Contoh, ya, contoh nanti saya masuk satu-satu Bapak ya. Ya, oke. Nah, kalau tabungan itu adalah untuk berjaga-jaga. Investasi buat mempertambahkan modal. Asuransi itu buat mengurangi resiko Bapak Ibu. Ya, pengelolaan sehari-hari untuk bagaimana mengatur uang kas atau cash flow, aliran kas. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, yang paling besar resikonya itu adalah kalau Bapak Ibu nggak paham tentang produk-produk keuangan. Itu yang paling besar. Makanya ada orang bilang seperti Bapak Ibu, Pak Wir, kalau kita mau investasi, resiko apa yang paling tinggi, Pak? Saya bilang, kalau Bapak Ibu mau investasi, resiko yang paling tinggi adalah Bapak Ibu tidak tahu produknya, itu yang paling tinggi. Ya, jadi Bapak Ibu jangan pernah ya, jangan pernah berinvestasi, pinjam dana ya atau nabung di produk yang Bapak Ibu tidak tahu ya. Bapak Ibu ya, jangan tergoda sama pinjol Bapak Ibu. Hati-hati ya. Jangan tergoda sama arisan ya Bapak ya. Jangan tergoda sama robot-robot forex. Ya Bapak ya. Jangan pernah tergoda itu. Hati-hati Bapak Ibu. Ya hati-hati. Karena kita nggak tahu produknya. Ya, Bapak Ibu tanya, loh memang Pak Wir pernah loh, Bapak Ibu, saya pernah ikut robot tuh Bapak Ibu, robot forex macam-macam Bapak Ibu. Saya ikut bukan karena saya pengen dapat keuntungan besar Bapak Ibu. Saya pengen tahu rasanya seperti apa. Dan benar, saya rugi Bapak Ibu. Sempat untung. Ya, akhirnya rugi. Ya, tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena seorang entrepreneur itu ketika dia melakukan sesuatu, dia pasti menghitung resikonya. Nah, gitu ya. Jadi saya tegaskan Bapak ya, yang namanya wirausaha, entrepreneur itu ya Bapak ya, bukan orang yang berani ambil resiko, tapi orang yang menghitung resiko itu. Ya Bapak ya, menghitung resiko itu, baru dia action. Kalau dia berani ambil resiko, dia cepat bangkrut Bapak ya. Kalau menghitung resiko, dia akan melakukan resiko itu dengan hitungan. Contoh, ya contoh nih, misalnya kayak anak saya, ya, anak saya mau mau bisnis misalnya, saya tanya, uangmu berapa? Wah, Pak nggak banyak Pak, sekitar 2 juta misalnya seperti itu. Oke, kamu mau bisnis apa? Bisnis X. Terus saya tanya, kalau sampai kamu rugi, ya, kira-kira uang berapa yang akan kamu tangisi? Bisa paham Bapak Ibu ya? Ya kan? Oh ya semua Pak, kalau hilang semua ya aku nangis. Nah sekarang uang berapa yang kalau rugi itu kamu merasa tidak sedih?
ya kan? Nggak sedih. Ya udahlah gitu. Dia bilang, eee, ya sekitar 750.000 deh Pak, kalau itu hilang terus aku nggak apa-apa. Nah, itu adalah tingkat resiko Bapak Ibu. Sehingga saya bilang, "Kalau gitu kamu bisnis dengan uang 750.000, jangan 2 juta. Kalau sampai rugi, kamu nggak kecewa menyesal, kecewa pasti ada, tapi nggak sedih terlalu dalam." Gitu Bapak Ibu, ya. Jadi ketika dia berbisnis, untung nggak apa-apa. Nah, ketika rugi sampai 750.000, dia nggak sedih Bapak Ibu, karena apa? Dia sudah menghitung, ini adalah resiko yang bisa saya tanggung, gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu ada entrepreneur Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau konsepnya adalah berani ambil resiko, 2 juta hilang Bapak Ibu, ya kan? Nangis-nangis Bapak Ibu, ya kan? Nah, kalau 750 masih ada uang 1.250.000 lagi, kan gitu ya. Masih bisa dibuat usaha lagi atau yang lain kan. Ya, jadi resiko terbesar adalah Bapak Ibu harus paham produk apa, ya gitu ya, seperti itu. Ya, ini 4 literasi keuangan ya. Saya tidak bahas semua ya, tapi saya bahas yang paling penting ya, Bu ya. Pertama tabungan ya. Dulu itu kita bisa bicara hemat pangkal kaya, ya rajin menabung hemat pangkal kaya, Bu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, tabungan itu sekarang sebetulnya bukan buat buat ini, buat menambah uang banyak Bapak Ibu ya. Konsep tabungan adalah Bapak Ibu menyiapkan ya, ini bukan ada sisa, bukan ya. Menyiapkan dana cadangan ya. Tabungan juga menjamin kestabilan keuangan kalau ada sesuatu terjadi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya kemarin itu melakukan mini riset waktu pandemi COVID kemarin tahun 2020. Ya. Ternyata banyak orang banyak orang mengalami kesulitan keuangan ya. Itu karena apa Bapak Ibu? Karena ternyata mereka itu tidak punya dana cadangan Bapak Ibu. Ya, perhatikan ya. Mereka nggak punya dana cadangan. Artinya apa? Ketika mereka punya uang dihabiskan atau langsung masuk investasi. Kadang-kadang malah nggak jelas Bapak Ibu ya. Tuh. Jadi nggak punya dana cadangan. Akibatnya apa? Ketika mereka nggak punya dana cadangan, wah habis mereka Bapak Ibu. Ya, sehingga saya usulkan ya dana cadangan itu sebaiknya jumlahnya ya kalau Bapak Ibu masih single ya masih sendiri itu 6 kali dari jumlah biaya bulanan Bapak Ibu, kebutuhan Bapak Ibu, bukan keinginan ya, kebutuhan Bapak Ibu ini 6 bulan, ya kan. Artinya kalau Bapak Ibu ada kesulitan keuangan 6 bulan masih bisa bertahan dengan dana cadangan. Tapi kalau sudah menikah dengan satu anak ya, Bapak ya, yang masih kecil gitu ya, itu Bapak Ibu bisa 1 tahun Bapak Ibu punya cadangan misalnya, ya Bapak X ini ya biaya hidupnya bukan gaji ya Bapak ya, per bulan itu biaya hidupnya nih kebutuhannya dia adalah misalnya 1 juta. Nah, Bapak X ini harus menyisihkan uang sebesar 6 juta Bapak Ibu kalau dia masih single. Ya, itu loh. Nah, itu yang saya tadi sebut menunda kesenangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena peristiwa itu tidak bisa kita prediksi Bapak Ibu. Ya, itu gambarannya. Nah, tujuan menabung Bapak Ibu ada dua. Memarkir dana yang akan dipakai bentar lagi. Ya Bapak ya, untuk memarkir dana. Selanjutnya apa lagi Bapak Ibu? Untuk dana jaga-jaga. Ya Bapak Ibu, kesehatan itu penting sekali. Ya, penting sekali. Kita nggak bisa bahagia kalau kita nggak sehat. Nah itu contoh, dana jaga-jaga. Ini konsep menabung. Ya, jadi Bapak Ibu, konsep menabung kalau kita ingin kaya, ingin gini, kaya maksud ini, melipat gandakan uang kita, ya, saya sebut itu aja Bapak Ibu ya, itu nggak bisa dengan menabung Bapak Ibu. Ya, sehingga menabung itu bukan untuk menciptakan keuntungan, ya, tapi lebih pada bagaimana kita punya dana untuk berjaga-jaga, ya Bapak ya, untuk apapun, termasuk dana sosial bisa juga Bapak Ibu ya ke sana, ya kan? Contohnya Bapak Ibu ya, minta maaf ya, saya sampaikan juga ini. Tahun lalu itu, maaf, pertengahan ini Bapak Ibu, kami untuk dana cadangan ini cukup besar pengeluarannya untuk dana sosial Bapak Ibu. Minta maaf Bapak ya, karena banyak saudara saya, saudara istri, teman kami, itu meninggal karena COVID Bapak Ibu. Betul.
Ya, seminggu bisa beberapa orang meninggalkan profit. Kami nggak berani ke sana, akibatnya kami transfer uang duka cita. Itu membengkak Bapak Ibu, di luar dari anggaran. Ya, bayangkan Bapak Ibu. Ini contoh seperti itu. Ya kan? Ini dana jaga-jaga. Jadi ketika kita intens menabung, kita wajib ya untuk punya pemikiran saya harus menunda kesenangan saya wajib sisihkan uang menabung. Itu wajib Bapak Ibu. Ya, wajib. Ya karena kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Ya itu menabung. Ya kemudian Bapak Ibu, di menabung jangan pernah pikir, wah kita nanti kaya loh untuk nabung tidak. Ya. Wah uang kita akan bertambah tidak Bapak Ibu. Ya karena menabung itu terkadang tingkat bunganya lebih rendah dari inflasi Bapak Ibu. Ya makanya untuk siap-siap saja. Oke, ya gimana menabung yang benar? Ya pisahkan antara rekening tabungan dengan sehari-hari misalnya seperti itu. Ya ada juga tuh teman saya yang untuk rekening sehari-hari itu tidak ditaruh di tabungan Bapak Ibu. Ya, tapi taruh di laci. Taruh di mana ya terserah nggak apa-apa. Yang penting disiplin Bapak Ibu. Ya. Jadi rekening tabungan sama rekening sehari-hari itu dipisah Bapak Ibu. Ya. Ya, ada yang bilang, "Pak, kalau satu rekening tapi catatannya beda kan boleh?" Boleh Bapak Ibu. Ya, boleh. Tapi seringkali kelolosan. Aduh Bapak Ibu. Ya lupa kalau itu satu rekening itu uang tabungan itu ada contoh punya uang 1 juta. Padahal itu ada tabungan, ada rekening sehari-hari. Bapak Ibu ini ternyata misalnya beli barang. Lupa nih, karena di besar rekeningnya, wah saya masih punya uang 1 juta ya, saya pakai semua. Akibatnya uang tabungannya hilang Bapak Ibu. Ya seperti itu. Ya jadi usahakan dipisah, tempatnya dipisah. Kemudian ya isilah tabungan dengan konsisten ya Bapak Ibu ya. Jangan bolong. Jangan lihat jumlahnya ya, tapi kebiasaannya yang lebih penting. Ya Bapak ya, kebiasaannya lebih penting. Ya jangan lihat jumlahnya, kebiasaannya aja. Perilaku kita. Ya gitu. Ya, kalau memungkinkan, ya sisihkanlah 10% dari total penghasilan Bapak. Saya penghasilannya 1 juta, berarti 100.000. Di awal bulan, saya sisihkan sengaja. Dan saya anggap saya nggak punya uang. Itu anggap saya hilang. Nah, gitu Bapak Ibu. Itu Bapak. Ya. Jadi jangan harus Pak, saya nabung jumlahnya harus sekian. Jangan Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu punya perilaku menyisihkan dulu. Ya, gitu. Perilakunya diatur dulu. Gitu. Jangan lihat jumlahnya. Kalau jumlahnya masih sedikit, Bapak Ibu rela menunda kesenangan. Tapi kalau Bapak Ibu jumlahnya sangat banyak, Bapak Ibu tidak rela menunda kesenangan. Ya, Bapak ya seperti itu. Nah, kalau kita nabung resikonya adalah ya nilai tabungan lebih rendah dari inflasi yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian ini Bapak Ibu mudah diambil untuk konsumsi, ya kan? Apalagi kalau Bapak Ibu punya ATM, ya. Bapak Ibu punya apa namanya Pak Gani yang uang kayak flash, uang flash gitu, ya kan? Bapak Ibu nabungnya di mana? Di OVO, ya di Gojek, itu bisa seringkali diambil Bapak Ibu. Ya, jadi harus disiplin. Ya, ini juga saya terapkan untuk anak-anak saya Bapak Ibu, sejak mereka SD. Ya, sejak mereka SD. Ya, sehingga ya alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, anak saya pun waktu bayar SPP segala macam itu, ya untuk biaya bulanannya anak saya yang sulung itu seringkali pakai uangnya dia Bapak Ibu, nggak minta saya. Ya, itu kan mengurangi beban saya. Ya, jadi ini resikonya ya menabung. Oke ya, menabung. Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat ya syarat membuka rekening tabungan di bank itu ada harus isi formulir ya, bukti KTP, paspor ya, atau kitas ya, setor simpanan awal itu tergantung banknya Bapak Ibu. Kemudian ada biaya administrasi bulanan. Nah, pertanyaannya ya, jadi ada berita baik Bapak Ibu, saya belum pernah mengalami, saya belum bantu ya. Tapi ketika saya search di internet dan juga saya tanya ke teman-teman saya, ya, ternyata OJK itu sudah menerbitkan petunjuk teknis ya, operasional dalam memberikan standarisasi pelayanan keuangan untuk penyandang disabilitas. Yang saya tahu itu dua bank yang ramah terhadap disabilitas ya. Ada BNI. Ya, maaf ya saya sebut merek ya, minta maaf ya. Saya sebut merek ya. BNI itu
menurut informasi yang saya dapat itu ada ramah terhadap disabilitas. Ya, kemudian Bank Permata, ya, gitu. Nah, ketika saya search di internet, ternyata memang semua bank ini Bapak Ibu untuk teman-teman saudara yang disabilitas itu, bahkan saya juga kemarin membuka BRI Bapak Ibu ya, karena diminta untuk buka BRI, itu tidak ke customer service Bapak Ibu, tapi lewat aplikasi ya. Kemarin waktu saya ke BRI, karena saya harus membuka BRI, diminta ya, saya ke bank Bapak Ibu, ke BRI. Ternyata saya ditolak. Pak, sekarang Bapak buka rekening itu nggak lewat bank Pak, nggak langsung ke bank, tapi Bapak lewat aplikasi. Nah ternyata kita semua itu sekarang udah mulai masuk lewat aplikasi Bapak. Ya. Kemudian KTP itu harus ada, atau SIM mungkin ya, atau tanda pengenalan ya. Seperti itu harus ada. Kalau Permata Bank itu yang saya lihat di internet, itu mereka nanti kan melakukan video call untuk Bapak Ibu, memastikan bahwa itu Bapak Ibu. Ya, ada bebas biaya bulanan, biaya kartu bulanan, biaya transfer bank, dan lain sebagainya. Nah, kartu ATM itu dikirimkan ke alamat pendaftar. Jadi sekarang sudah bukan zamannya ambil store uang itu di perbankan ya, tapi lewat kartu. Ya, yang menarik saya baca di internet itu adalah Bank Permata itu harusnya bisa melayani dengan baik. Kenapa? Karena Bank Permata itu punya program CSR yang fokus pada disabilitas, termasuk karyawannya juga ada yang difabel Bapak Ibu. Itu yang saya baca deh Bapak ya. Minta maaf saya belum pernah tahu ini. Ya, tapi saya baca, saya tanya. Ya, itu. Jadi kalau saya melihat kebanyakan itu ada BNI sama Permata Bank Bapak Ibu ya. Yang bisa yang ramah disabilitas. Oke. Menurut saya Bapak Ibu patut dicoba ya hal ini ya supaya inklusi Bapak Ibu semakin meningkat ya Bapak Ibu ya. Apa itu inklusi Bapak Ibu? Inklusi itu adalah bagaimana Bapak Ibu memahami tentang produk-produk keuangan. Nah, Bapak Ibu, saya meneliti ya, orang yang paham tentang produk keuangan biasanya ya, biasanya hidupnya lebih sejahtera. Artinya Artinya mampu mencukupkan kehidupannya dengan yang ada. Itu yang saya pernah teliti. Ternyata riset ini sama dengan yang ada di luar negeri, Bapak Ibu. Ya. Nah, semakin Bapak Ibu tidak inklusif pada produk perbankan, semakin Bapak Ibu tidak tahu ya bagaimana cara menyimpan uang, cara menggunakan fasilitas, gitu Bapak Ibu. Ya kan? Jadi saya mendorong Bapak Ibu mungkin bisa dibantu ya sama Pak Tommy ya, sama Pak Gani ya, ya untuk ada sesi lain ya mengundang Permata Bank lah atau BNI untuk hal ini mungkin ya mungkin untuk memfasilitasi teman-teman ya Bapak ya ini gambarannya ya jadi ini menabung Bapak Ibu. Nah sekarang ada pertanyaan Pak Wir, gimana dengan investasi? Itu beda Bapak Ibu ya. Menabung tadi apa Bapak Ibu menyisihkan uang untuk ya dana cadangan berjaga-jaga. Nah, kalau investasi itu Bapak Ibu istilahnya menanam modal untuk memperoleh keuntungan. Jadi istilah saya melipat gandakan harta Bapak Ibu itu investasi. Ya Bapak ya. Jadi beda Bapak ya. Antara investasi sama menabung itu beda. Ya. Tapi Bapak Ibu harus punya portofolio itu supaya lengkap. Ya Bapak ya. Nah, apa saja jenis investasi? Banyak Bapak Ibu. Ada emas, surat berharga, ada saham, obligasi, ada reksadana, ada properti, ada barang antik, banyak Bapak Ibu macam-macam. Ya, itu investasi. Ya Bapak Ibu ya. Nah, resikonya apa? Investasinya bisa turun. Ya itu jelas Bapak Ibu ya. Bisa turun. Kemudian tidak semua investasi itu gampang dijual. Contoh ya. Kita punya barang antik. Ketika kita butuh uang, kita nggak serta-merta bisa menjual barang antik sembarangan Bapak Ibu. Atau dengan cepat ya. Nggak bisa. Termasuk apa? Properti Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu boleh punya banyak properti nih, ya. Tapi ketika kita jual, belum tentu laku loh Bapak Ibu. Ya, belum tentu laku Bapak Ibu. Memang orang pada bilang harganya naik loh dan sangat menguntungkan, betul Bapak Ibu. Tapi properti ya itu tidak selamanya mudah untuk dijual Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ada iklan-iklan ya promo-promo beli properti tanpa uang ya kan, begitu hati-hati ya Bapak ya, hati-hati. Saya nggak bilang nggak boleh loh ya, hati-hati ya Bapak Ibu ya untuk hal seperti itu. Ya Bapak Ibu tolong sekarang untuk semua iklan pinjaman online, pinjaman
tanpa agunan, ya KTA, ya robot-robot forex, robot berjangka, ya emas, ya macam-macam yang dijual-jual itu Bapak ya. Itu asuransi, arisan, ya Bapak Ibu ya. Aduh, Bapak Ibu hati-hati, ya hati-hati, ya jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk mengambil. Ya cek dulu, apakah punya izin dari OJK. Nah Bapak Ibu hati-hati, kadang-kadang beberapa lembaga itu juga ngambil, ya ngambil lambang OJK, ya masukkan ke websitenya seolah-olah mereka itu anggota OJK atau dapat izin dari OJK. Hati-hati Bapak Ibu, ya harus dicek Bapak Ibu. Nggak semuanya loh Bapak Ibu ya, nggak semuanya. Kalau kita melihat seminggu ini, 2 minggu ini Bapak Ibu ya, seminggu 2 minggu ini di TV ya, di Metro, di mana-mana itu, Bapak Ibu bisa cek ya, banyak bisnis online itu keuangan ya, itu yang digerebek polisi karena nggak berizin Bapak Ibu. Ya kan nggak berizin. Ya, saya punya teman itu pernah terserot pinjol Bapak Ibu. Pinjamnya berapa, melunasinya luar biasa Bapak Ibu, banyak sekali. Ya, jadi Bapak Ibu mesti hati-hati ya untuk melihat ini. Ya, emas itu juga bisa emas perhiasan, ya seperti itu. Bisa investasi Bapak Ibu. Ya, atau emas batangan Bapak Ibu. Ya, saya pernah nyoba untuk emas batangan, nggak usah yang banyak-banyak Bapak, yang 5 gram aja, yang 3 gram kadang-kadang ada, tapi saya nggak tahu ada apa nggak, tapi yang saya tahu 5 gram, ya Bapak ya, itu dijualnya cepat Bapak. Saya pernah mencoba itu, ya jualnya cepat, ya kan, cepat dijualnya, tinggal bawa aja ke toko emas, ya kan, cepat jual, ya liquid sekali. Itu Bapak ya, itu gambarnya, itu investasi, ya, oke, ya. Nah, mana kita mau investasi Bapak Ibu? Ya kan? Sekali lagi, Bapak harus tentukan tujuan investasi itu apa. Itu Bapak Ibu ya, jelas ya. Kalau tadi tujuannya menabung itu seharusnya untuk berjaga-jaga, untuk dana darurat. Nah, sekarang tujuan investasi adalah untuk apa? Ya, Bapak ya, untuk apa? Ya. Kemudian, Bapak Ibu mesti tahu profil risiko Bapak Ibu itu apa. Apakah Bapak Ibu orang yang berani untuk risikonya tinggi atau rendah gitu. Hati-hati ya. Kalau Bapak Ibu resikonya tinggi, rendah, ya, resikonya rendah, tapi Bapak Ibu berinvestasi di ya di produk yang resikonya tinggi, bisa stres loh Bapak Ibu. Ya, hati-hati itu. Ya, jadi melihat profil resikonya. Contoh, perempuan itu, wanita itu biasanya lebih tidak bisa tidak bisa mengambil terlalu banyak resiko. Tapi laki-laki biasanya tinggi, ya. Kemudian orang yang sudah tua, ya, di atas 40 kayak saya ini Bapak ya, saya sudah mulai takut pada risiko. Tapi anak-anak muda umur 25 sampai 30-an gitu ya Bapak ya, itu resikonya tinggi, dia berani ambil. Bisa ngitungnya tuh tinggi sekali. Nah itu hati-hati Bapak. Ya hati-hati, kita mesti cek kita seperti apa gitu Bapak ya. Nah, kemudian kita tentukan jangka waktu investasinya. Ya, saya mau investasi. Contoh saya ya, yang konkret ya, Bapak ya. Anak saya kemarin udah lulus, besok sudah, dia udah kerja, mungkin dia akan menikah 5 tahun lagi, ya. Nah, saya bilang seperti saya, Mam, anak kita akan nikah 5 tahun lagi, ya, sehingga kita harus investasi untuk biaya pernikahan anak. Nah, gitu Bapak ya contohnya. Nah, kalau udah tahu, ya, kita investasi seperti apa. Nah, kebetulan Bapak Ibu, saya itu lebih risk taker timbang istri saya yang risk averse, ya. Jadi istri saya itu menyimpannya adalah yang konservatif. Istri itu menyimpan emas, menyimpan deposito. Itu istri saya Bapak Ibu ya. Saya itu saham Bapak Ibu. Saya saham, reksadana seperti itu. Ya. Nah, ini kan kita bisa sesuaikan. Ya. Oke, 5 tahun lagi kita butuh uang sekian, misalnya ya. Kita taruh di mana ya? Nah, itu yang nomor 4 Bapak Ibu. Tentukan produk investasi yang sesuai. Ya, saya bilang, Mam, ini kan 5 tahun. Sebagian masuk ke deposito, sebagian masukkan ke saham saja. Nah, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, karena keuntungan saham itu biasanya per tahun sebesar 20%, Bapak. Ya, gitu. Saya ini bukan trader saham Bapak Ibu. Saya investasi.
ya, karena menurut saya treasury itu terlalu berisiko buat saya, ya Bapak ya. Jadi kita tentukan produknya apa ya. Nah, gitu ya. Kemudian kalau udah tahu cara, oh produknya pakai produk emas atau produk deposito, ya kita cek, lakukan diversifikasi. Apakah akan diperluas? Ya misalnya deposito, ya deposito di bank A, bank B, bank C, nanti diversifikasi. Atau pakai deposito, kemudian pakai emas, ya pakai apa itu diversifikasi, ya. Atau satu aja, aku mau pakai deposito aja, ya, aku mau invest emas aja. Nah, emas pun sekarang Bapak Ibu, kita kan nggak perlu beli toh secara utuh, karena di Pegadaian udah ada nabung emas, betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Nabung emas. Nah, bisa di sana Bapak Ibu. Ya, saya belum pernah ya nabung emas di Pegadaian. Ya, saya hanya melihat, mengamati saja ya. Nabung emas di Pegadaian. Jadi semua bentuk investasi seharusnya sudah ada. Pertanyaan, Pak, emas itu bagaimana? Buat saya emas itu adalah, buat saya ya mungkin Bapak Ibu ada nggak setuju ya. Buat saya investasi yang paling aman menurut saya itu emas, Bapak. Ya, menurut saya ya emas buat saya. Harganya stabil, ya kan, cenderung naik, lalu pelan-pelan, ya. Dan kita pegang pegang barang ini, Bapak. Kecuali kita mau titipkan di bank ya, kita pegang barang, ya Bu ya. Kalau kita bicara saham, kita nggak pegang barang ini, Bapak. Ya, kita bicara deposito, ya, kita apa, Bapak? Kita pegang suratnya, uangnya di bank, benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Apalagi obligasi kita nggak pegang uangnya, Bapak. Ya kan seperti itu. Nah, kalau emas, ya kita pegang sendiri. Nah itu kalau saya loh ya, walaupun saya juga melakukan portofolio ya, di mana di mana di mana di mana. Tapi saya melihat yang paling aman itu emas ya menurut saya. Ya karena bisa kita genggam dan ya relatif liquid menurut saya menurut saya ya menurut saya seperti itu. Jadi silakan memilih investasi apa yang sekiranya cocok buat Bapak Ibu. Profil resiko Bapak Ibu. Ya, dan ada pertanyaan nih, Pak, gimana melihat profil risiko? Ya, sebetulnya ada alat kuesionernya Bapak Ibu. Ya, mengisi, kita cek, oh Bapak Ibu responnya seperti ini. Nah, itu aja Bapak Ibu. Ya, nanti kalau Bapak Ibu ada membutuhkan, coba saya carikan. Ya, nanti saya kirimlah ke Pak Tommy atau Pak Gani ya untuk cek. Tapi kalau Bapak bisa mau mencari, itu ada di internet Bapak Ibu, sudah tersedia. Ya, oke. Ini cara mulai berinvestasi. Nah, ini sekarang kita masuk ke masing-masing ya Bapak ya. Ada beberapa jenis investasi yang saya sharingkan. Ini sebetulnya nggak cuma ini, tapi banyak ya. Tapi untuk perkenalan ya, bahwa itu ada beberapa empat saya sebut. Pertama deposito, ya. Deposito itu istilahnya tuh apa risikonya nggak ada lah. Boleh dibilang tidak ada risiko deposito. Ya karena apa dijamin. Ya saya lupa. Sekarang bank dijamin berapa saya lupa. Ya saya belum cek. Ya, dijamin. Apalagi Bapak Ibu deposito di bank pemerintah misalnya ya. Walaupun bank swasta pun banyak yang bagus ya kan, banyak bagus sekarang ya pemerintah. Jadi rasio nggak ada ya. Deposito ada produk bank dengan jangka waktu tertentu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, ya kan seperti itu. Nah, yang menarik dari deposito itu adalah bunganya lebih tinggi dari tabungan, ya. Dan biasanya sepanjang saya tahu deposito itu bunganya masih sedikit di atas inflasi, Bapak Ibu. Ya, tidak semua loh ya, Bapak, tidak semua. Dan waktunya bisa berbeda-beda nih. Sekarang lebih tinggi, besok bisa lebih rendah. Ya, tapi ini deposito. Ya, ini deposito, kita bisa ambil bunganya, kita bisa taruh di tabungan. Ya, sehingga Bapak Ibu ya bisa menggunakan bunga itu buat operasional. Atau ditabung lagi Bapak Ibu. Masukkan lagi deposito sehingga tambah besar semuanya. Ya, Bapak Ibu. Kemudian obligasi. Ya, itu surat utang. Jadi ibaratnya ada perusahaan yang mencari dana, kemudian dia mengeluarkan obligasi. Ya obligasi ini, ya kemudian kita beli istilahnya Bapak Ibu, ya kan? Kita beli sehingga perusahaan yang mengeluarkan obligasi dapat uang. Ya sehingga perusahaan itu berhutang sama kita yang membeli obligasi. Ya itu gambarannya. Obligasi ini Bapak Ibu dulu itu besar, ya. Nah sekarang itu beberapa obligasi yang dijual itu bisa turun ya, bisa 5 juta ya, bisa kelipatan 5 juta ya, agak murah dulu kan minimal saya lupa berapa, tapi minimal kalau nggak salah 100 juta atau berapa ya, sekarang udah mulai turun Bapak Ibu ya. Nah bunganya itu lebih tinggi daripada bunga deposito Bapak Ibu
Nah, apa resikonya? Gagal bayar, ya, kemudian rugi. Ketika saat dicairkan, ya itu ternyata lebih rendah dari dulu waktu ditawarkan. Ya, itu deposito. Obligasi. Pertanyaan, Pak Wir pernah megang obligasi? Saya pernah lihat. Ya, saya pernah tapi saya nggak pernah beli. Kenapa? Saya nggak pernah beli, teman-teman, Bapak Ibu. Karena waktu saya beli pasti habis. Ya, nggak kebagian saya. Ya kan? Karena saking cepatnya, Bapak Ibu. Ya, itu obligasi. Ya, ada suku, macam-macam. Ya, saya nggak begitu paham, Bapak Ibu, ya, tapi ada macam-macam tentang obligasi. Ya, dan itu juga harus dilihat. Ada penilaiannya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa beli sebarang. Nah, berikutnya adalah Bapak reksadana. Nah, ini yang populer, Bapak Ibu. Ya, yang populer, yang sangat populer, ya kan, reksadana. Apa itu? Ya, adalah wadah untuk menghibur dana masyarakat dalam produk tertentu. Ya, kemudian dikelola oleh seseorang yang namanya manajer investasi. Ya, yang namanya manajer investasi adalah orang yang sudah pakar, Bapak Ibu, untuk mengelola dana. Ya, jadi daripada Bapak Ibu invest saham, invest obligasi macam-macam, ya Bapak Ibu langsung aja masuk ke reksadana. Nanti uangnya dikelola oleh mereka. Ya, so, jadi kalau Bapak Ibu mau investasi, ini yang paling menurut saya pemula ya, Bapak Ibu ya, saya sarankan masuk ke reksadana. Ya, ya karena yang ngelola itu punya pengalaman ya untuk mengelola uang. Ya, jenisnya banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu staker itu pakai reksadana saham, ya. Bapak Ibu sangat-sangat konservatif ya, pakai reksadana pasar uang atau obligasi, nah itu aja. Dan nggak perlu dana besar Bapak Ibu. Ya. Sekarang reksadana itu bisa hanya 100.000 Bapak. 100.000. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di mana di OVO ya atau di apa ya di masa lupa ya, itu bisa hanya 10.000, 20.000 Bapak Ibu. Ya, reksadana itu. Memang ada resikonya, ya. Kalau misalnya situasi nggak baik itu sudah dicairkan, ya kan. Kemudian dananya bisa berkurang karena nilai investasi turun. Tapi Bapak Ibu, sepanjang saya berinvestasi di reksadana, kita coba ya, itu saya tidak pernah bermasalah, Bapak Ibu. Ya, sehingga waktu anak saya bertanya sama saya, "Ah, aku mau investasi." Saya ajarin anak saya, "Apa ya, Pak?" Saya bilang, "Pak, investasilah di reksadana." Dia tanya, pasar uang, pasar atau apa? Saya bilang, kamu buat apa? Ya, apakah untuk jangka panjang atau jangka pendek setahun 2 tahun misalnya seperti itu. Wah, aku jangka pendek aja Pak, ya kan? Oke, masuklah ke pasar uang. Nah ini contoh Bapak. Ketika kita memahami produk investasi, kita bisa mengerti ya Bapak ya seperti itu. Ini anak saya. Ya setelah anak saya melakukan punya investasi reksadana, dia setiap sebulan Bapak Ibu, itu kalau nggak salah store-nya cuma 50.000, 100.000, tapi tiap bulan ajak Bapak Ibu anak saya, ajak tiap bulan. Bahkan sebulan bisa ngasih 2 kali. Nah, dia dapat bonus itu dia bisa masukin cukup besar. Nah, setelah 2 tahun anak saya tanya, Wah, saham gimana ya? Nah, baru saya tanya tentang saham Bapak Ibu. Saham itu seperti ini loh. Akhirnya anak saya buka saham. Nah, Bapak Ibu, ya. Kalau dulu zaman saya tahun 2002, 2003, ketika kita buka rekening saham, kita butuh uang puluhan juta Bapak Ibu. Seingat saya dulu waktu saya buka saham itu tahun 2000 sekian itu masih 60 jutaan Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, buka saham cukup, cukup uang kalau nggak salah itu 200.000, nggak banyak, ya 200. Ya, ada saham yang bagus, ya, namanya saham tertentu ya, itu satu lot itu Rp750, ya. Kalau satu lot isinya 100, berarti Bapak Ibu bisa beli satu lot saham, ya, harganya 75.000. Nah ini contoh, gitu Bapak ya. Nah pertanyaan Pak Wir, gimana cara melihat ya, reksadana ini bagus apa enggak? Lihatlah perusahaannya. Nanti bisa saya berikan informasi ya, Bu ya. Ya, pilih yang mana gitu bisa. Ya, saya sangat terbuka Pak Tommy, Pak Gani. Kalau pasca pasca apa setelah kita training ini ada teman-teman yang bertanya, ya saya nggak apa-apa, nggak masalah ya Pak Tommy, Pak Gani ya.
saya nggak masalah. Ya. Kalau gitu mungkin mohon izin Pak Wir, nanti nomornya bisa saya masukkan ke grup peserta begitu kira-kira? Boleh Pak, boleh, silakan. Oke, siap-siap. Terima kasih Pak. Saya bantu Bapak Ibu dengan apa yang saya punya ya, saya bisa ya. Gitu. Ini saya kasih tahu ya. Sampai sekarang pun beberapa teman pun sering tanya saya kepada perusahaan. Ya. Jadi itu Bapak. Jadi lebih terjangkau Bapak. Ya. Anak saya itu yang SMP ya. Sekarang SMA kelas 3 ya, yang ragil ya. Itu yang dia sejak SMP kelas 2 itu dia udah nabung reksadana Bapak. Anak saya itu, yang cewek itu. Ya, sampai sekarang. Gitu. Dari mana? Saya panggil anak itu, saya bilang, uang jajanmu Papa ambil ya sekian, 10.000. Buat apa Pak? Oh, jaga musik. Buat reksadana. Apa itu Pak? Saya terang. Ketika dia udah umur 17 tahun, Bapak Ibu, umur 17 tahun, namanya itu dipindah ke nama dia. Ya, saya buatkan dia baru, namanya saya ambil, uangnya itu saya taruh di tempat dia, supaya dia bisa nabung langsung. Karena dia sudah boleh punya akun reksadana setelah umur 17 tahun. Ya, ya seperti itu. Ya, anak itu kita biasakan Bapak. Nah, sekarang saham. Ya, tadi saya cerita di sahamnya. Kalau kita punya saham Bapak Ibu, ya ada keuntungannya. Kita dapat dividen. Apa dividen? Adalah istilahnya bunga. Bukan bunga sih Bapak Ibu ya. Keuntungannya perusahaan itu dibagi ke pemilik saham. Nah, kita ini pemilik saham Bapak Ibu. Pemilik saham. Ya, kita dibagi. Ya. Berapa bunganya, berapa dividennya dikali berapa lot saham. Nah, yang kedua juga bisa kenaikan saham Bapak Ibu. Ya, contoh nih, saya nggak tahu ya. Misalnya ini, Pak siapa? Pak Gani, Pak Gani lagi nggak Pak Gani ya. Pak Gani tahun 2000 itu misalnya sudah membeli saham Bank BCA satu lot Bapak Ibu. Harganya itu 9.000 kalau nggak salah. Ya, 9.000. Ya. Satu lot berarti kan 900.000 Bapak ya. Pak Gani diamkan sampai tahun 2021 hari ini. Ya. Itu sekarang saham BCA sudah harganya, saya nggak tahu ya, nggak cek ya, mungkin sekitar 32.000. Bayangkan berapa persen kenaikannya Bapak Ibu. Ya, didiaman aja Bapak Ibu, didiaman aja, gitu loh ya, itu sampai seperti itu. Nah ini contoh saham, tapi juga ada risikonya. Risikonya apa? Kalau misalnya perusahaan itu jelek, ya bisa apa? Bisa di delisting, ya dihapus dari perusahaan. Bisa Bapak Ibu ketika jual rugi, ya kan? Karena belinya tinggi, dijual murah. Bisa nggak punya dividen, ya kan? Tapi ingat, kalau perusahaan nggak punya dividen, biasanya bagus di perusahaan. Ya, atau rasio likuiditas, ya terlalu tinggi harganya. Ada risiko itu. Tapi pengalaman saya, Bapak Ibu, selama kita berinvestasi di perusahaan yang bagus, saya sebut ya, BCA, BNI, Mandiri, seperti itu Bapak Ibu ya, The Food ya, itu naik terus harganya. Ya Bapak ya. Kalau Bapak masih khawatir, ada saham syariah. Ada. Kalau mau tanya, saya bisa kasih tahu informasinya sama Bapak. Ya. Nah ini contoh beberapa investasi. Ada pertanyaan, Pak Wir, dari semua investasi ini, mana yang paling menguntungkan, tinggi pengembaliannya? Ya, paling tinggi adalah saham Bapak Ibu. Tapi ingat, ya, semakin tinggi resikonya, semakin tinggi hasilnya Bapak Ibu. Itu ya Bapak ya. Bang ya, semakin tinggi resiko, semakin tinggi hasilnya. Ya, saham tertinggi Bapak Ibu, tertinggi. Bisa sampai setahun itu ada saham yang sampai kenaikannya loh Bapak, 100% itu ada. Tapi resikonya tinggi juga. Ya sehingga kita mesti bagi-bagi Bapak Ibu. Ya, ada deposito, ada obligasi, ada obligasi nggak usah Bapak ya. Ada deposito, reksadana saham. Atau ada deposito, ada reksadana. Atau yang belum sampai reksadana, deposito aja Bapak Ibu. Atau Pak saya nggak mau deposito, saya reksadana nggak mau. Gitu loh, terjangkau. Ya, jadi sekali Bapak Ibu, jangan melihat jumlahnya, melihat kebiasaan kita Bapak Ibu untuk bisa berinvestasi selain menabung. Ya, selain menabung. Ya itu gambar. Ya jadi harus disiplin Bapak Ibu. Ya disiplin. Ya, harus disiplin. Saya punya mahasiswi. Ya, mahasiswi saya ya, dia itu orangnya sangat disiplin menabung.
dia ngatur uang luar biasa, dia bahkan mengorbankan kesenangannya, ya Bapak ya. Dia sudah bekerja dalam waktu 1 tahun sejak dia diangkat, gitu ya. Dia sudah punya rumah, artinya bukan tunai, tapi nyicil rumah. Dia nabung untuk DP rumah. Itu dia, Bapak. Ya, jadi ketika dia pakai kontrak, dia nabung. Kemarin ini dia disetujui, ya akadnya, kreditnya. Kemarin ini Bapak Ibu, hari Rabu kemarin ini tanggal 27 Maret, dia izin sama saya, disetujui kreditnya, Bapak Ibu. Dan dia sudah punya rumah sekarang, tinggal mengangsur. Dia disiplin sekali. Ini contoh Bapak Ibu, contoh yang konkret. Dia mahasiswa saya luar Jawa, ya dari luar pulau. Bapak Ibu. Ini contoh ya, bagaimana dia berhasil menunjuk tangan untuk dapat sebuah rumah. Ya, rumahnya nggak besar Bapak Ibu. Cukuplah buat pasar muda gitu ya, cukup. Ya. Tapi dia bilang, yang penting saya punya rumah Pak. Kan gitu ya, oh, menarik. Ya, kemudian dia mencoba untuk invest kemana, ya sesuai anjuran saya. Sendiri dia mulai mencoba. Nah pernah kejadian teman saya, ya kan, dia tergoda dengan investasi, ya kan. Dimana temannya saya juga itu sudah untung Bapak. Masuk ke sana Bapak. Biasanya hilang uangnya. Nggak banyak, 2 jutaan, tapi dia shock. Saya udah bilang, jangan masuk. Ya sudah Bapak. Nah ini contoh. Jadi ketika kita menabung investasi, punya tujuan dulu Bapak. Seperti apa tujuan? Ya itu wajib. Ya. Jangan nanti-nanti Bapak. Ya itu dari saya ya. Nah kemudian ini formulanya Bapak Ibu. Ya, formula ini ya. Maaf Pak Gani, ini saya sudah lewat batas ya. Sebentar Pak Gani ya, sebentar ya. Ini formulanya. Ya, tidak apa-apa Pak. Bagaimana mengelola? Ada dari Amelia Warentiagi, ya saya nggak kenal orangnya, tapi saya lihat referensinya. 50-30. Jadi kalau Bapak Ibu punya penghasilan, ya 50% itu untuk biaya hidup, ya hutang, asuransi dan kesehatan itu 5%. Kemudian untuk rekreasi itu 30%. Nah untuk tabungan itu bisa 20%. Bagi lagi ada dana darurat, dan tabungan. Gitu, ya. Gitu. Nah itu dari formulanya Amelia. Kalau formulanya Wirawan, formula saya itu 40, 20, 20, 20. Ya, 4 itu ya 20% hutang. Ya, alokasinya. Keinginannya 20%. Itu maksimal. Tidak boleh lebih. Ya. Tabungannya 20%. Ya itu Bapak. Dan investasinya. Nah, sebenarnya formulanya Wirawan itu, saya itu keinginannya itu enggak 20% Bapak Ibu, 10%. Ya. Yang 10% kemana Pak Wir? Ya, masuk ke tabungan atau masuk ke kebutuhan saya. Sehingga saya bisa lihat gini Bapak, misalnya saya punya pendapatan 1 juta ya, ya, berarti 400.000 itu untuk makan, minum, dan macam-macam Bapak. Gitu ya, 400.000, jangan lebih. Ya, kemudian kalau ada hutang, bayar hutang maksimal 20%. Ya, kalau Bapak Ibu cek di mana-mana ya, di buku mana-mana, mereka bilang hutang nek bisa maksimal 30% gitu ya. Nek saya enggak Bapak Ibu. Utang itu maksimal 20%. Ya, ingat ya Bapak ya, hutang pribadi sama hutang bisnis beda loh ya. Ini kita bicara hutang bisnis Bapak ya. Kita bicara pengelolaan uang pribadi. Kenapa? Karena biasanya ya, kalau kita mau mulai bisnis atau kita punya usaha mikro kecil, seringkali uang bisnis ya uang keluarga kan gitu ya. Biasanya jadi satu sih agak susah ya. Jadi dicek Bapak Ibu. Dengan pendapatan saya nggak boleh nih punya utang lebih dari 20%. Artinya gini, kalau saya punya pendapatan 1 juta, saya nggak boleh punya utang itu 200.000 Bapak. Lebih itu nggak boleh. Maksimal 200.000. Ya. Kemudian saya harus langsung menyisihkan untuk investasi. Tabungan sebesar apa? 200.000 Bapak. Ya, anggap aja kita udah merem, udah nggak ingat lagi Bapak Ibu. Supaya kita nggak ambil lagi, kan gitu ya. Kecuali tabungan. Ya. Nah, bisa jadi Bapak Ibu, di tabungan itu dari 20% atau dari 200.000, ya, waduh, saya ini mau punya tujuan 5 tahun lagi, 6 tahun lagi beli ini. Berarti mungkin Bapak Ibu, investasinya mungkin besar. 150.000, tabungannya 50.000. Nah, gitu Bapak Ibu ya, seperti itu. Ya. Atau Bapak Ibu mungkin berpikir, aduh,
ini kayaknya nih tahun ini atau tahun depan ini ada banyak saudaraku yang nikah. Misalnya seperti itu ya. Ada banyak ABC yang mesti saya keluarkan. Oke, ya. Sekarang investasinya aja 50.000 untuk tabungan 150.000. Tapi harus ada Bapak Ibu. Ya, harus ada Bapak Ibu, ya. Harus ada seperti itu. Nah, baru yang paling terakhir itu keinginan 20%. Bapak Ibu, rekreasi itu perlu Bapak Ibu ya. Ya. Meskipun hanya uang bensin, ya kan? Kita jalan-jalan gitu Bapak Ibu seperti itu. Mungkin perlu. Ya kan? Perlu. Nah, enggak stres Bapak Ibu. Nah, ini tinggal Bapak utak-atik. Ya. Tapi yang enggak boleh Bapak Ibu rubah, ya, menurut saya itu yang kewajiban atau hutang. Ya, itu Bapak Ibu enggak boleh ubah. Pak, boleh enggak lebih dari 30%? Enggak boleh. Ya. 30% masih boleh Bapak Ibu. Tapi kalau rumus saya wirawan ya, itu enggak boleh dari 20% Bapak Ibu. Kenapa? Menjaga supaya kita tidak hidup konsumtif. Ya, Bu, ya. Jadi hanya 20% saja. Itu misalnya ngangsur handphone, ngangsur motor, atau kayak gitu loh Bapak ya. Itu nggak lebih dari 20%. Tapi, ya tapi banyak orang mengatakan, pakar-pakar yang lain mengatakan, janganlah lebih dari 30%. Kalau saya hanya 20%. Monggo Bapak Ibu. Ya, jangan lebih. Itu yang dikunci. Ya, yang lain bisa berubah Bapak Ibu. Yang lain bisa berubah. Ya, tapi harus ada unsur tabungan Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Ibu, ya, nah ini. Ya, gimana cara memprioritaskan uang Bapak Ibu? Pertama yang ketika kita punya pendapatan, ya, harus disisihkan untuk bayar utang Bapak Ibu. Kewajiban kita. Wajib hukum. Ya, jangan sampai kita jadi orang yang mau pinjam tapi nggak mau bayar. Ya, Bapak ya, pasti nanti Bapak Ibu nggak sejahtera. Ya, hidupnya. Ya, jadi kita wajib untuk bayar utang dulu. Ya. Kemudian paksakan untuk menyisihkan tabungan untuk dana cadangan. Pak, saya mampunya hanya 5%. Enggak apa-apa. Pak, mampunya hanya 1%. Enggak apa-apa. Yang penting kita punya hobi perilaku menyisihkan uang. Sewaktu-waktu butuh, Bapak Ibu tidak merepotkan banyak orang. Karena ada dana cadangan. Ya. Baru Bapak Ibu masuk ke biaya hidup. Makan, minum, kesehatan, asuransi ya, BPJS gitu ya, seperti itu. Masuk ke sana Bapak Ibu. SPP anak, yang lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ya, yang harus dibayar. Listrik, air, nah itu Bapak Ibu. Ya, itu wajib dibayar. Ya kan, contoh. Ya, wajib. Kemudian, kalau masih ada, ya sisihkan investasi Bapak Ibu. Walau sedikit sekali. Ya kan, baru untuk yang lain. Nah, Bapak Ibu ada resep menarik. Ya, yang saya cerita tadi, masalah saya tadi, yang di rumah tadi Bapak Ibu. Ya, dia yang pertama, kan dia nggak punya utang tuh Bapak Ibu. Dia langsung nomor 2 dan 4. Menyisihkan tabungan dan investasi langsung. Ya, anggaran hidupnya Bapak Ibu dari 100%, dia tarik hanya 30-40%. Ya mungkin bisa karena masih singgap ya, seperti itu. Sampai dia makan itu dia jatah Bapak Ibu. Karena dia punya visi ya, punya pengen rumah. Ya sehingga dibalik sama dia. Sisihkan tabungan, yang kedua sisihkan investasi, yang ketiga baru anggaran biaya hidup. Dampaknya apa Bapak Ibu? Ya, hanya dalam waktu kerja nggak sampai 2 tahun dia udah punya rumah. Ya, tipe 45 kalau nggak salah satu apa 45 apa 3 45 kali. Lumayan Bapak Ibu. Ya kan? Lumayan. Itu gambarannya. Ya. Nah, ini bisa dibolak-balik tapi ya, yang pertama kedua usulnya saya tidak boleh dibalik. Ya, tidak boleh dibalik. Ya, jadi dapat pendapatan ya kecuali kalau Bapak Ibu mau dapat pendapatan, Bapak Ibu bisa sisihkan. Ya, saya nggak tahu ya apakah untuk apa ya, untuk keagamaan ya. Kan kadang-kadang agama tertentu itu kan ada harus menyisihkan ya. Nah, itu silakan. Setelah itu baru bayar utang, sisihkan tabungan, baru setelah biaya hidup. Kalau Bapak Ibu pengen punya investasi, ya nomor 3 investasi Bapak Ibu. Nah, karena biaya hidup itu kan bisa ditekan. Ya kan? Ditekan. Ya, yang itu yang saya alami ya. Kami jarang sekali jajan, istri saya masak. Ya kan, sekali masak itu bisa berapa. Nah, Bapak Ibu, kami punya bisnis kuliner ya, bisnis kuliner saya. Saya tuh mulai bisnis kuliner dulu sejak tahun 2002 Bapak Ibu ya. Waktu masih di luar kota. Saya pindah ke Surabaya, kita rintis lagi, sekarang udah pindah lagi. Nah,
untuk teman-teman di sini yang bisnis kuliner, ya, itu menarik. Kenapa? Karena ketika teman-teman punya masakan, ya, seringkali loh ya, kami ya, ini ikut makan dari jualan itu, ya, ikut makan dari jualan itu. Sehingga keuntungan bisnis kuliner itu kalau di keluarga saya, Bapak ya, di tempat saya itu, ya, sudah kita menjual ke orang lain, ya, itu pun kita bisa makan, gitu loh. Jadi lauk pauknya yang kita jual itu sama dengan yang kita makan. Nah itu ada irit Bapak Ibu. Ya. Makanya saya sering kali bilang sama istri saya, Mang, berapa keuntungannya? Tiap hari seperti itu. Berapa yang jual seperti yang dibeli berapa seperti itu. Kita ikut. Jadi agak ngirit Bapak Ibu gambarannya. Ya gambarannya. Nah ini ya. Nah terakhir baru kita untuk rekreasi, apa nonton, jajan lah seperti itu. Ya gambar seperti itu. Ya, tapi kalau udah semua 1/4 Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu udah sisihkan untuk bayar utang, untuk menabung, biaya hidup, ya. Kemudian Bapak Ibu langsung untuk rekreasi tanpa investasi. Wah, bahaya Bapak Ibu. Ya bahaya. Ya kan? Jadi itu urutannya yang menurut saya, ya. Mungkin Bapak Ibu kalau bertanya ke tempat lain mungkin berbeda. Ya, tapi ini yang saya praktekkan, yang saya mentorkan ke anak-anak saya, ke mahasiswa saya dan ke teman-teman saya dan relatif sangat berhasil. Ya, sangat berhasil. Ya, ini. Ya, itu dari saya Bapak Ibu. Sehingga kalau boleh nih Pak Gani, Pak Tommy minta izin ya. Kalau boleh teman-teman bisa merefleksi ya. Coba teman-teman buat anggaran untuk 1 minggu, ya kan? Kemudian masuk ke 1 bulan. Ya. Pakailah formula yang dipilih Bapak Ibu. Nah, ya formulanya seperti ini. Apakah yang atas, yang bawah? Ya, coba disiplinkan, ya kan? Disiplinkan, ya kan? Gitu seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah selama 1 minggu sampai tanggal 4 Juni besok minggu depan ya, misalnya ya, atau hari apalah ya, saya nggak tahu nih. Ya, coba teman-teman mencoba untuk mencatat harian. Ya, mencatat di harian. Ya, hari ini keluar apa? Pertama pasti malas Bapak Ibu, pasti malas. Ya, semua orang malas mencatat ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, saya sudah menikah lebih 23 tahun ya, dan kami mencatat sampai hari ini untuk bisa kontrol. Ya, untuk bisa kontrol. Jadi kita ngerti. Ketika kita butuh apa, udah aman Bapak Ibu. Ya udah, bahkan Bapak Ibu, saya ini kan orang yang suka minum jus. Ya. Kalau mesin jus saya rusak Bapak Ibu, saya nggak perlu pusing. Kenapa? Karena udah ada pos untuk mesin jus itu Bapak Ibu. Ya, jadi saya nggak perlu pusing Bapak Ibu. Ya, jadi ada pos-posnya. Ketika harus servis motor ya, ada posnya udah Bapak. Ada servis mobil, ada posnya semua Bapak Ibu. Ya, ya. Kenapa? Karena kita memaksakan diri untuk hidup dalam formula itu Bapak Ibu. Ya, sehingga kita nggak kesulitan. Ya. Nah, ada pertanyaan seringkali seperti ini, Pak Mir. Saya ini untuk hidup aja nggak cukup. Gimana mau nabung? Gimana investasi? Ya, Bapak ya, seperti itu. Ya. Saya punya teman, ya, Bapak ya, minta maaf ya, gaji beliau itu adalah UMR, pas UMR pas. Ya. Dia bisa investasi, bisa nabung, tapi sangat sedikit, sangat sedikit. Saya nggak usah sebut ya, sangat sedikit sekali. Ya, karena dia punya anak SD ya, butuh seragam macam-macam, buku macam-macam, bensin, ya kan, seperti itu. Ya, dia nabung Bapak Ibu, tapi sangat sedikit. Dan saya appreciate. Ya kenapa? Karena ketika menabung sedikit, tiba-tiba Bapak Ibu, tiba-tiba anaknya itu butuh uang apa gitu ya. Ini sebelum COVID ya, uang apa itu bisa diambil dari situ Bapak Ibu. Nah itu ketika dia tahu manfaatnya, dia baru sadar iya ya. Yang penting bukan banyak sedikitnya uang yang kita tabung, tapi adalah perilaku kita, perilaku kita, gitu Bapak ya, perilaku kita untuk bisa berani menyisihkan uang untuk menabung dan cadangan baru untuk investasi, walaupun sedikit, ya walaupun sedikit. Nah ini gambarannya. COVID kemarin sama Bapak Ibu, ya COVID kemarin sama. Pak, aku dipotong Pak dari gaji. Sekarang saya gaji 3 UMK Pak, bahkan di bawah UMK, gimana nih Pak? Ya Bapak Ibu, ya saya bilang, coba kalau misalnya Bapak nggak bisa investasi saat ini ya jangan investasi, tapi dana cadangan perlu kita lihat. Biasanya ketika seperti Bapak Ibu, hampir semua teman saya ketika ketemu dengan kami di sini ya, langsung berpikir saya mau jualan apa. Jadi dia langsung berkreatif Bapak Ibu. Kreatif. Ya itu yang kita harus perlu untuk seorang wirausaha ya Bapak ya. Ya, jadi uang itu tidak yang utama, tapi sangat penting. Ya, karena apa Bapak Ibu?
kalau saya boleh cerita, ya, boleh cerita, ya, kalau uang itu udah masalah keuangan kita udah selesai, ya, kita udah cukup, ya, cukup bukan berarti berlimpah kaya loh, udah cukup, ya, hidup sederhana, hidup pas, ya, Bapak ya. Biasanya 70% dari masalah kita tuh selesai. Kenapa? Karena harus kita akui bahwa semuanya sekarang perlu uang, Bapak, jujur aja. Ya. Tapi kalau kita pikiran kita tujuannya adalah mencari uang, itu bahaya, Bapak. Ya, saya sering bilang tujuan kita adalah berprestasi, meningkatkan kinerja bisnis seperti itu. Uang itu akan ikut, kan gitu, Bapak ya. Nah, ketika uang datang kita kelola dengan baik, kelola dengan baik. Itu yang bisa saya sharingkan, Bapak ya. Kelola dengan baik. Kenapa? Karena uang itu berhubungan dengan gaya hidup, Bapak. Ya, gaya hidup itu tidak hanya monopoli orang-orang kaya kalau mereka, bukan, semua punya gaya hidup. Dan gaya hidup itu pilihan kita. Ya, apa kita gaya hidupnya di atas atau di bawah? Ya, seperti itu. Ya, saya punya target. Kalau saya punya sepatu, ya nggak boleh saya pakai sepatu ganti-ganti tiap tahun. Nggak. Minimal sepatu saya harus 3 tahun sampai 4 tahun. Ini saya harus bawa. Iya. Kenapa? Sepatu itu fasilitas, Pak. Makanya saya tidak pernah beli sepatu yang sangat jelek kualitasnya, bukan. Saya beli yang tidak mahal, tapi kualitasnya bagus. Ya, udah ada testimoni saya beli, dan saya beli Pak Gani di bulan Desember. Kenapa Pak Gani? Diskon. Ini serius. Ini saya cek Bapak Ibu, saya udah Oktober ya, itu melihat sepatunya bagus. Itu bagus. Saya tanya, saya nggak malu tanya, Mbak, kapan diskon? Saya nggak malu. Saya nggak malu. Betul, nggak malu saya. Karena saya merasa gaya hidup saya biasa-biasa aja ya, nggak malu. Pak, diskon bulan sekian. Oke, saya beli. Kemarin, hari Selasa, ada diskon Yoshinoya. Bapak tahu Yoshinoya ya? Saya nggak kasih tahu sama tetangga saya. Pak Wir, Yoshinoya diskon Pak. 50%. 5% loh Pak. Ya kan? Saya bilang, gak usah ngomong. Nanti kalau anak saya tahu, dia pasti beli. Saya nggak mau anak saya beli. Pada diskon. Ya, jadi dengan banyaknya aplikasi ya seperti itu kita bisa pesan diskon banyak sekali Bapak Ibu. Nah itu kita bisa celah. Nah tapi Bapak Ibu tidak saya sarankan terlalu banyak lihat toko online ya. Nanti tergoda. Jangan terlalu banyak lihat online. Jangan terlalu banyak lihat TikTok. Itu bahaya. Karena tergoda. Bukan masalah sedikitnya Bapak Ibu. Pak ini murah bukan. Ya masalah gaya hidup. Penting nggak kita beli? Perlu nggak kita beli? Seperti itu. Ya, jadi kayak sepatu, baju saya pun Bapak Ibu sudah 2 tahun lebih saya gunakan. Saya rawat. Pelit ya, nggak pelit Bapak Ibu. Strategi. Menunda kesenangan. Gitu loh. Karena saya tahu anak saya besok kan akan kuliah di mana, ya kan? Saya mesti menunda kesenangan saya. Tapi perhatian Bapak Ibu, jangan pernah Bapak Ibu minta maaf ya. Mungkin teman-teman pada nggak setuju ya. Saya kasih tahu ya Bapak ya. Jangan pernah Bapak Ibu berpikir bahwa semua uang itu buat anak. Jangan. Ya, jangan berpikir anak itu untuk investasi, jangan. Bapak Ibu harus punya uang sendiri untuk menghidupi biaya Bapak Ibu sendiri untuk masa tua Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak nanti punya kesulitannya sendiri-sendiri. Ya kan, Bapak Ibu ya? Bapak Ibu ketika nabung itu harus buat kita juga, sama istri. Maka anak saya bilang, nak, ini papa punya uang dong, tapi bukan buat kamu. Ya kan? Lu buat apa? Buat papa mama tua. Kenapa? Karena papa mama tua, nggak mungkin papa mama menyusahkan kamu dengan meminta-minta sama kamu. Itulah kenapa Bapak Ibu, kita harus berpikir dari sekarang untuk masa tua kita. Jangan mengganggu anak-anak kita. Karena mereka punya kesulitannya sendiri-sendiri. Setuju Pak Gani ya? Itu loh ya kan. Kita mesti independen. Kalau anak kita nikah, ya menantu kita tuh bukan anak kita Bapak Ibu. Bercanda ya kan? Iya, belum tentu sayang sama kita kan gitu ya. Nah, kita mesti punya uang sendiri untuk bisa menghidupi kita setelah masa tua kita. Itu dari sekarang kita rancang. Ya, itu gambarannya. Itu sih dari saya Bapak Ibu. Sedikit sharing Bapak ya. Minta maaf kalau membosankan. Semoga berguna bermanfaat buat kita semua Bapak ya. Kayaknya masih ada waktu ya. 10 menit ya Pak Gani ya untuk tanya jawab. Minta maaf. Ya, kan? Oke, saya kembali ke Pak Gani. Bapak Ibu terima kasih. Ya, lebih kurangnya saya minta maaf. Mari diskusi kalau ada waktu. Terima kasih banyak Pak Wirawan. Ada ya, Mas? Ya, ini langsung ada yang bertanya Pak. Oh iya ada ya. Iya, dari Arifin Pak, dari Makassar.
Ya Pak Arifin. Ya, ini pertama-tama terima kasih nih atas referensinya mengenai investasi. Nah, ini kebetulan saya sering mengalami kerugian dalam investasi ini. Tadi yang disebutkan robot forex dan berbagai macam platform-platform kripto lah itu. Nah, mungkin dari mengikuti kegiatan ini saya lebih banyak lebih awareness terhadap investasi yang memang betul-betul banyak yang beredar Pak di masyarakat sekarang. Nah, ingin saya tanyakan yang pertama mengenai, kan kita tahu sekarang ada dunia kripto. Nah, itu kira-kira apakah masih relevan ketika kita berinvestasi di dunia kripto? Terus kedua, ini Pak, ini nggak apa ya Pak? Langsung dua pertanyaan Pak ya? Nggak apa-apa. Yang kedua, Saya nggak apa-apa. Tadi masalah asuransi Pak, asuransi pendidikan kira-kira yang paling relevan, karena sekarang juga banyak juga Pak asuransi yang kabur tuh. Bahkan katanya sih sudah OJK terus sudah punya BUMN tetap juga bermasalah, dan termasuk juga deposito banyak juga bank-bank yang bermasalah, yang banyak dikaburkan oleh bank dana nasabah banyak yang dikaburkan oleh bank bersangkutan. Nah, ini harus mungkin butuh referensi lagi nih Pak, kira-kira termasuk tadi deposito, termasuk asuransi pendidikan dan investasi dunia kripto, kira-kira apakah masih relevan? Itu aja Pak ya. Ya, oke. Makasih Pak Arifin. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita ini di zaman kripto katanya ya. Ya. Nah, Pak Arifin itu disclaimer ya. Disclaimer ini adalah pendapatnya saya Pak Arifin ya. Pendapat saya ya. Nah, saya sampai sekarang masih mengamati kripto Pak Arifin. Ya. Karena menurut saya kripto itu, minta maaf ya, nggak apa, ini direkam nggak apa-apa ya, karena ini pendapat saya pribadi ya. Tidak ada istilahnya, tidak ada layarnya. Ya. Kalau kita bicara emas Pak Arifin, kita ada barangnya, itu Pak ya. Ya kan? Kita bicara deposito, ada surat, ada banknya. Banknya pun nanti kita bisa pilih ya banknya. Tapi ketika bicara tentang kripto Bapak, ya saya nggak tahu tuh menganalisnya dari mana kripto itu, nggak ngerti saya. Tapi kok saya bicara saham Pak Arifin, saya tahu saham mana yang bagus. Kenapa? Karena ketika kita bicara saham, kita bicara prospek Pak Arifin, ya kan? Contoh ya, yang gampang aja. ICBP itu Indofood Pak. Ya, saya yakin bagus Pak. Kenapa? Karena hampir semua mahasiswa Indonesia itu makan Indomie. Iya betul. Itu contoh Pak, contoh. Ya, benar itu contoh. Dan saya invest di sana Pak. Nah itu Pak. Sudah muncul. Ya saya nggak promosi Bapak ya. Tapi saya tiap hari pakai ini. Nggak promosi ya, minta maaf. Ya, kenapa? Saya masuk angin, sembuh dengan itu. Sehingga saya sudah muncul. Saya lihat perusahaannya Pak, tidak punya utang Pak. Perusahaan itu Pak. Saya invest di sana, di sahamnya Pak. Gitu Pak. Nah itu contoh kenapa ada dasarnya untuk saya menganalisis Pak Arifin. Ya. Tapi kalau kripto Pak, nggak ada Pak. Contoh ya, waktu kemarin ada yang wartawan kripto yang dibeli sama siapa, yang pengusaha Tesla itu siapa? Oh iya ya. Ada. Naik tuh Pak. Dasarnya apa? Nggak ada. Biasanya saya waktu itu merekomendasikan ke anak saya yang mahasiswa kemarin, jangan invest kripto. Ya itu saya ya. Masih belum tahu dasarnya saya menganalisis. Tapi Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu masuk ke kursus kripto, seminar kripto beda lagi bicara, betul nggak? Bisa dianalisis pakai trend analisis, pakai Elmas ya. Itu bisa dianalisis Pak. Nah, bisa dianalisis Pak Mir, pakai ini bisa memang. Ingat ya Bapak ya, saham itu ada dua. Ada investasi, ada trading. Ya, yang biasanya hampir menguntungkan selalu itu investasi. Trading itu pakai grafik ya, Bapak udah tahu semua ya. Nah, kripto itu menganalisis pakai grafik Bapak. Sehingga saya masih belum oke. Ya, jadi itu pendapat saya tentang kripto Pak Arifin ya. Ya, sekali lagi ya. Yang kedua adalah deposito. Ya. Deposito itu menurut saya carilah bank yang masuk buku 4 menurut saya. Minta maaf saya sebut ya Bapak ya, karena saya merasa saya perlu menginformasikan ya. BNI, BRI, BCA, Mandiri itu bagus, BTN itu bagus Bapak.
Ya, deposito di sana. Ya, jangan ke tempat lain menurut saya. Kecuali Bapak Ibu sudah punya beberapa pos, mencoba. Nah, tadi malam Bapak Ibu, tadi malam kami ditelepon oleh salah satu bank. Ya, dia berani memberikan deposito 4,7% Pak Arifin. Ya, pada tempat lain itu ada 3,9%. Saya bilang sama itu saya, nggak usah diambil. Itu saya ya, nggak usah. Masuklah ke bank yang tadi saya sebut saya bilang. Ini Gitu ya. karena berhati-hati. Jadi deposito Bapak cek, jangan depositonya Pak, cek perbankannya Pak, banknya itu. Kemudian kan ada penjaminan. Kemudian untuk yang asuransi Bapak benar, menurut pendapat saya Pak, ya saya cukup banyak asuransi ya, karena pengamanan Pak ya. Nah, yang pertama menurut saya Pak, carilah agen yang bisa dipercaya dulu Pak. Menurut saya itu. Agen itu banyak yang lari Pak. Ya, perusahaannya bagus, agennya lari Pak. Nah, carilah agennya dulu yang dipercaya, baru Bapak cek perusahaannya. Ya, kalau saya pertama ini Pak, karena kan saya asuransi kan tidak mencari, tapi didatangin kita semua Pak ya. Saya lihat ada orang datang, Bapak dari mana? Dari sini. Saya cek Pak asuransinya itu. Oh ini cukup bagus. Nah kemudian agennya kita pegang Pak. Ya itu Pak. Ya jadi menurut saya agen itu berperan penting sekarang. Ya. Hati-hati Pak, ada asuransi yang franchise loh Pak. Ya, maaf saya nggak boleh sebut di sini ya. Ada franchise loh Pak. Jadi Pak Gani ya itu punya asuransi bisa punya tim, punya tim. Ya nanti Pak Arifin punya tim juga seperti kan itu hati-hati. Ya. Nah untuk pendidikan Bapak ada beberapa, ada yang ada unit linknya pasti dan ada yang murni pendidikan. Ya Bapak bisa pilih. Tapi pilihlah yang dua itu Pak. Agennya Bapak pastikan bagus, teman Bapak, saudara Bapak, menantu Bapak atau seperti itu yang bisa Bapak pegang. Kemudian perusahaan asuransinya harus dipastikan bagus. Ya. Kalau Bapak perlu yang bagus, nanti saya bisa carikan Pak informasinya. Yang mana aja. Ya, hati-hati dengan asuransi. Ya, Bapak, ya, hati-hati dengan asuransi. Ya, hati-hati sekali. Itu dari saya sih, mungkin bisa menjawab ya Pak Arifin ya. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Eka terkait investasi deposito itu apakah masih relevan untuk saat ini? Oh, ya. Oke. Kalau menurut saya masih relevan Pak. Ya, kenapa? Karena deposito itu adalah salah satu yang istilah saya bebas resiko Pak Eka. Itu Pak ya. Jadi kalau sampai kepepet ya biasanya gitu Pak Eka. Orang yang konservatif itu tidak akan mau di saham, reksadana dan teman-temannya. Apalagi turunan-turunannya berjangka itu Pak Eka ya. Mereka langsung ambil deposito. Ya, memang untuk masalah keuntungannya itu tidak besar Pak Eka. Tapi biasanya masih di atas inflasi Pak Eka. Seperti itu ya gambarannya. Jadi kalau saya itu relevan. Ya sehingga saya pun punya kewajiban untuk punya deposito Pak Eka. Ya. Kalau sampai ada apa-apa itu ada deposito yang kita pegang Pak Eka. Jadi kalau menurut saya masih sangat relevan. Ya, terutama dalam kondisi yang pandemik ini. Ya, yang kita resiko untuk investasi pasar modal kemarin masih tinggi itu menurut saya deposito masih relevan. Apalagi untuk yang konservatif seperti istri saya itu deposito ya deposito. Nah dipasangkan aja Pak Eka dengan emas Pak Eka misalnya ya memungkinkan ya. Nah saya minta maaf Bapak ya kalau emas itu kita nabung emas aja di Pegadaian. Ya saya dengar Pegadaian cukup bagus sekarang ya. Pegadaian jangan di tempat yang tidak jelas gitu loh, menurut saya ya gitu loh. Saya waktu itu berencana menabung di Pegadaian Pak Eka Pak Gani ya rencana Pak Pegadaian. Tapi ketika saya lihat-lihat oh saya tak beli batangan aja langsung waktu itu karena ada rezeki gitu Pak itu aja belum sampai ke ya ke Pegadaian. Jadi itu menurut saya ya. Tapi tetap Bapak Ibu apapun investasi Bapak Ibu harus dimonitor. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu, sebelum saya masuk yang lain ya, tolong Bapak Ibu memonitor keuangan Bapak Ibu minimal setahun sekali, supaya bisa melihat pertumbuhan aset Bapak Ibu. Nah, Pak Ilham, Pak Gani tanya sama saya, Pak Wir kapan? Saya setiap bulan Februari Pak Gani mengevaluasi keuangan saya Pak. Kenapa Februari? Karena bulan Maret bayar pajak.
Sehingga itu pasti saya evaluasi. Kalau sampai ada kenaikan, waduh, Tuhan ya, berarti ini oke. Tapi turun, saya akan selidiki, Pak. Kok turun? Ya, jadi Pak, Bapak Ibu, saya tuh kenyang ditipu orang. Tahun lalu 2019 ya, saya ditipu sama saham, perang saham. Karena kebodohan saya. Bukan karena perusahaan bagus. Ya, orangnya fraud, tapi yang bodoh saya. Karena saya percaya sama orang. Gitu loh Bapak Ibu ya. Saya ditipu. Ya, sampai habis lumayan. Ya, akhirnya saya sadar, itu kebodohan saya kenapa? Karena saya percaya sama orang. Karena itu teman saya. Ya, sehingga Bapak Ibu hati-hati ya. Kita bicara uang tuh hati-hati. Itu mungkin Pak Eka ya, dari saya Pak Eka. Iya Pak, soalnya kan ini Pak, ya saya sedikit menanggapi ya Pak, gitu. Iya Pak. Soalnya ya itu sih Pak, saya masih bertahan di deposito tuh, soalnya ada juga sih teman-teman yang ngajak, ayo saham gitu. Cuman saya juga belum terlalu paham tentang sistemnya saham ini gimana, tentang analisis untung ruginya gimana. Jadi saya belum berani gitu ke situ Pak, gitu. Ya. Pak, khusus saya Pak Eka, Bapak jangan ke saham dulu. Tapi kalau Bapak mau ke saham, Bapak belilah reksadana, Pak. Ya, karena Bapak baru belajar. Bapak Ibu jangan pernah masuk saham kalau tidak tahu ya. Itu ya. Ya. Kapan-kapan kalau saya ada waktu atau diizinkan Pak Tommy lagi atau Pak Gani, mari Pak, kita belajar saham sama-sama saya, nggak apa-apa. Serius nggak apa-apa, Pak Gani ya, nggak apa-apa. Kita belajar saham 1 jam gitu ya, seperti apa saham itu, seperti apa, nggak apa-apa. Tapi saya tidak akan mengajari Bapak Ibu untuk trading ya. Nggak mau saya Pak. Saya akan ngajari investasi. Investasi ya Pak ya. Trading saya nggak mau. Saya bisa Pak, ya, tapi saya nggak mau. Terus untuk mencari reksadana yang terpercaya, kadang kan sekarang kan banyak yang abal-abal Ya. segala macam itu loh Pak. Nah itu yang kadang-kadang, waduh, mana gitu Pak. Jangan khawatir Pak Eka, nek Bapak serius, saya ada datanya yang bagus Pak Eka. Saya akan berikan ke teman-teman 10 besar. Ya, yang 10 besar, yang tidak fraud ya Pak ya. Ya seperti itu ada Pak. Gitu. Saya Itu bisa kan, berikan. itu kalau nggak salah minimal berapa tadi Pak? 100.000 sudah bisa Pak? Udah bisa Pak, udah bisa 100.000 Pak. Udah bisa Pak. Jadi Bahkan sangat kalau Bapak itu reksadana, Bapak coba buka OVO atau apa ya, itu saya lihat reksadanya cukup bagus dari Manulife atau apa saya lupa. Itu hanya 10.000 sampai 20.000 Pak. Oh. Ya, gitu Bapak. Kalau Ya. misalnya sampai loss sekalipun kan nggak juga terlalu berisiko gitu Pak ya. Betul Pak Eka, itu yang saya tadi bilang itu Pak Eka, memperhitungkan resiko, betul kan Pak? Bukan berani ambil resiko Pak. Gitu. Jadi dibagi-bagi aja nanti Pak. Dan reksadana itu Bapak Ibu tidak kena pajak. Itu kan good news ya, tidak kena pajak. Ya, jadi mari nanti kapan saya mau juga, mari tak ajari tentang reksadana Pak. Oke. Ya. Saya senang berbagi. Pak Irawan. Oke Pak Eka. Terima kasih Pak semuanya. Sama-sama. Selanjutnya Pak Robert Resen. Oh, Pak Robert, silakan Pak Robert. Maaf saya nggak perlu ya. Ya, makasih Pak Wir. Pagi Pak Robert. Iya, terima kasih materinya luar biasa. Hanya memang jujur kami katakan bahwa apa yang disampaikan hari ini bagi kami sungguh pelajaran atau sungguh pengetahuan yang baru. Sungguh pengetahuan baru karena mungkin juga karena kami dari daerah yang agak jauh dari kota, saya di Sumba, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Wir tadi memang sebagian pernah kami dengar, tapi banyak yang kami belum sepenuhnya memang mengetahui. Jadi kesempatan ini saya ingin pakai, pertama-tama pertanyaan saya Pak Wir, kira-kira kapan waktu yang tepat atau kita memulai untuk memulai untuk seperti yang disampaikan oleh Pak Wir, mulai untuk menabung, mulai untuk berinvestasi, atau kapan waktu yang tepat juga, karena begini, selama ini kan ini pengetahuan baru benar-benar Pak. Selama ini kita hanya biasa dengan ya mempergunakan
keuangan kita secara bebas dan hampir tidak terkontrol, sehingga memang benar seperti yang disampaikan oleh Pak Wir tadi, bahwa seperti kok kita tidak merasa usaha kita mengalami kemajuan, sepertinya kita kok tidak bisa berbuat ini itu, padahal kita sudah cukup bekerja, sudah cukup berusaha. Nah, itu memang itu masih membingungkan. Jadi memang terima kasih sekali untuk materi hari ini. Hal yang lain Pak Wir yang ingin kami tanyakan itu adalah kebetulan apa yang disampaikan oleh Pak Wir itu memang masih cukup awam bagi kami. Tapi yang kami tahu misalnya di sini yang paling aman dari kami yang sepanjang yang kami ketahui adalah berinvestasi apa namanya lah gitu. Kami biasa yang selama ini kami lakukan adalah dari keuntungan atau dari uang yang kita miliki untuk tabungan, untuk apa kami berpikir ya kami pakai untuk membeli properti seperti tanah, pokoknya membeli hal-hal yang kami jarang sekali menabung di bank. Itu bagaimana itu Pak Wir? Bagaimana itu menurut Pak Wir dan hal-hal seperti itu? Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Robert. Saya jawab langsung ya Pak Gani ya. Pak Robert kalau bertanya kapan dimulai, sesegera mungkin Pak Robert. Itu menurut saya ya. Sesegera mungkin karena itu memang hasilnya nanti kita biasanya itu karena saya bilang tadi kita harus menunda kesenangan, biasanya kita harus rela berkorban ya kan. Yang biasanya kita misalnya jalan-jalan sebulan 4 kali, jadi sebulan 2 kali. Ya kan, tapi itu kan tidak membuat hidup kita hancur ya Bapak ya, kan gitu ya. Jadi segera mungkin ya untuk mulai menabung ya, untuk mulai investasi. Tapi Pak Robert ada menarik, kalau dulu kan memang karena tidak ada kejanggalan teknologi, kita mesti datang sendiri kan ya ke kantornya kemana. Sekarang itu tidak selalu ya, kita bisa buka akun dari internet ya kan. Kemudian uangnya juga nanti masuk ke internet juga ke rekening kita sendiri. Contoh Pak Robert, saya punya akun itu di Jogja Pak, bukan di Surabaya ya gitu. Dan ketika saya bilang ini saya aman ya, oh aman Pak, nggak apa-apa. Akhirnya akun saya nggak saya pindah Pak, karena saya udah punya teknologi internet, kita punya sama-sama ya. Sehingga tiap bulan itu yang di Jogja itu laporan ke saya Pak. Nah udah nggak masalah Pak sebetulnya. Ya seperti itu gambaran. Jadi dimungkinkan ya dengan kecanggihan teknologi, tapi sekali lagi harus berhati-hati. Dan kemudian yang berikutnya yang tadi Pak Robert katakan tentang kita punya tabungan tapi kita beli aset Pak ya. Itu sebenarnya Bapak sudah melakukan investasi Pak sebetulnya ya. Jadi kalau Bapak nyisikan uang ditaruh di mana, di celengan, ditaruh di tabungan bank, itu kan tabungan Pak. Tapi ketika Bapak nggak menabung, tapi ketika Bapak dapat laba, Bapak belikan ya, belikan untuk itu, untuk apa, tanah ya seperti itu, sebetulnya Bapak sudah melakukan investasi Pak Robert sebetulnya, sudah ke sana Bapak. Itu seperti itu. Ya, jadi gambaran. Nah, Bapak Ibu kan Bapak Ibu punya usaha, ya harus dibandingkan seperti Bapak Ibu. Bapak Ibu kan punya usaha, punya keluarga, ya kan? Ketika Bapak Ibu berusaha, Bapak Ibu ini kan bukan sebagai kepala rumah tangga atau bukan sebagai ibu rumah tangga, sebagai manajer, benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Sebagai manajer. Harusnya Bapak Ibu digaji sebagai peran Bapak sebagai manajer. Let's say misalnya dari omset di perusahaan Bapak Ibu misalnya omsetnya 1 juta. Ya, Bapak Ibu manajer nih. Bapak Ibu harus digaji loh. Misalnya digaji Bapak Ibu 100.000, itu gaji Bapak Ibu. Ya kan? Jadi ada biaya gaji. Ya kan? Di laba rugi, ya kan? Nah, ketika nanti ada laba, itu baru hak Bapak Ibu sebagai pemilik. Gitu loh. Ya. Jadi Bapak Ibu harus profesional, pelan-pelan. Pak, saya digaji berapa sedikit? Enggak apa-apa, Pak, digaji sedikit. Ya kan, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sebagai manajer itu, ya, itu dapat gaji dari usaha itu. Labanya itu Bapak Ibu, itu adalah hak Bapak Ibu sebagai pemilik. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau membeli tanah, mobil untuk pribadi, nggak boleh dari uang Bapak Ibu yang perusahaan, dari laba itu Bapak Ibu. Gitu loh. Tapi Bapak Ibu kalau mau beli mobil untuk perusahaan Bapak Ibu atau motor untuk perusahaan Bapak Ibu nggak boleh dari laba Bapak Ibu. Dari mana? Dari uang perusahaan itu. Makanya kalau nyicil, kan ada kan ya, biaya cicilan kendaraan bermotor, ya kan? Itu kan masuk laba rugi nanti. Labanya itu buat Bapak Ibu. Jadi pelan-pelan dipisah Bapak Ibu.
Walaupun bilang, Pak, saya masih rugi, ya nggak apa-apa. Gitu loh, Bapak Ibu. Yang penting kan kebiasaan itu kita terapkan, Bapak Ibu. Nah, ketika nanti besar, Bapak Ibu nggak kaget. Ya, tapi kalau dia besar belum diatur, kaget Bapak Ibu. Ya kan? Nah, ini diatur waktu belum besar omsetnya. Ketika besar baru udah ngerti Bapak. Oh, ini makanya Bapak Ibu ada istilah apa? Pengambilan dari pemilik toh. Aduh, namanya apa saya lupa. Jadi ketika Bapak Ibu butuh sesuatu kan bisa ambil tuh dari mana, dari perusahaan. Nah, itu kan ada posnya sendiri. Ya, itu mengurangi modal Bapak Ibu kalau di akuntansi. Ya kan? Jadi itu gambarannya. Ya harus dipisahkan. Ya, jadi ketika kita punya laba itu konotasinya apa Bapak Ibu sebagai pemilik. Ya, silakan. Jadi kalau Bapak Ibu beli tanah macam menjadi laba, itu bukan punya perusahaan, Bapak. Ya, itu punya pemilik sebagai pemilik pribadi. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, itu harus bisa coba diatur pelan-pelan Bapak Ibu. Ya, diatur pelan-pelan. Ya, karena kita membentuk kebiasaan. Ya, jadi saya harap Pak Robert ini sudah investasi, tapi begini properti Pak Robert. Ya, oke Pak Robert. Ya, mungkin Bapak akan saya sarankan mencoba yang lain, Pak. Membuat portofolio, Pak. Ya kan, Bapak ada di sini supaya jangan hanya properti semua. Ya, jangan hanya deposito semua. Ya, mencoba. Tapi pelan-pelan Bapak ya, jangan terlalu ekstrim. Ya, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Itu mungkin dari saya Pak Robert. Terima kasih Pak Robert. Jadi tegasnya kita harus disiplin juga Pak ya. Wah, penting Pak disiplin itu Pak. Mana kita nggak namanya aja kan menunda kesenangan ya Pak Robert ya. Kan disiplin Pak ya. Gitu loh. Disiplin. Betul. Terutama kita seringkali kita tuh loss-nya di mana Pak? Dimakan Pak. Ya kan? Dimakan, itu banyak sekali. Hangout ya sama orang-orang itu banyak di situ Pak. Ya sekarang saya bilang sama semua teman saya, kalau kamu jalan-jalan ke mall, nggak mungkin kamu tidak mengeluarkan uang. Setuju nggak Bapak Ibu? Nggak mungkin. Minimal Bapak Ibu beli teh tongci harga 7.000. Ya kan gitu minimal kan ya. Ya kan minimal Bapak Ibu. Nggak mungkin deh saya. Ya itu kan mesti diatur. Makanya saya selalu bilang, pilihlah satu orang manajer keuangan di rumah tangga. Gitu Pak. Ya itu harus dipilih juga seperti apa. Dan itu Pak Robert, disiplin itu biasanya dengan mencatat itu lebih bagus Pak Robert. Mencatat keuangan ya. Saya di sini di HP saya Bapak Ibu, di HP saya ini ada catatan bulanan uang saya loh Bapak Ibu. Ketika saya beli apa saya nyatet di HP. Ya sehingga saya tahu Pak. Uang saya tinggal berapa, segala macam saya tahu. Itu sih dari saya. Semoga menjawab ya Pak Robert ya. Iya. Hanya begini, kita kan berusaha wira swasta seperti begini. Salah satu yang masih menjadi ya semacam kendala adalah bagaimana kita bisa mengetahui dari usaha kita ini berapa sih sebenarnya real keuntungan kita, sehingga kita bisa membagi atau kita bisa mengelola keuangan seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi itu, misalnya kita membagi sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini. Nah, bagaimana kita mengetahui itu Pak ya? Saya kebetulan punya usaha, di sini, saya punya warung, saya jualnya sembako, tapi juga saya jual token. Saya juga punya pangkalan minyak tanah seperti itu. Hanya saya belum dari apa yang disampaikan oleh Bapak ini luar biasa sekali pengetahuannya, harusnya yang selama ini saya pikir wah sudah keliru cara mengelola keuangannya ini, sehingga memang saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan ini supaya saya bisa berbenah paling tidak untuk menata keuangan seperti itu Pak. Oke. Ya, ini mungkin jawaban saya buat semuanya ya Bapak Ibu ya. Ini yang sering ditanya. Jadi Bapak Ibu, Pak Robert punya pangkalan minyak ya Pak ya. Bapak pasti ada omset tiap bulan. Itu Bapak harus catat. Betul ya Pak ya? Oke. Iya. Bapak punya toko sembako, omsetnya berapa? Bapak mesti catat ya Pak ya. Oke ya. Nah kemudian Bapak kalau Bapak nggak punya kepercayaan orang, ya otomatis terpaksa Bapak sendiri. Nah Bapak lihat di pangkalan minyak Bapak itu biaya apa saja yang Bapak keluarkan. Bapak catat Pak. Ya. Di objek di minyak loh Pak ya.
biaya misalnya Pak ya, sewa tempat, listrik, air ya, pegawai Pak ya. Bapak catat itu ya. Pendapatan Bapak berapa, omset berapa, Bapak catat semua biaya. Ya. Muncullah laba, betul Pak ya? Laba muncul Pak ya, keuntungan ya. Bapak catat juga di sembako. Omset Bapak berapa, Bapak ambil barang berapa, ya kan Pak ya, ambil berapa, jual berapa, untungnya berapa. Ya Pak ya, jelas. Nah, saya pakai yang dua aja, Pak, yang sembako sama yang pangan minyak ya. Ketika di sembako itu ada laba, di pangan minyak ada laba. Nah, laba itu Pak, laba itu Bapak harus ambil ditaruh di satu tempat tertentu. Karena laba itu Pak, laba itu bukan punya perusahaan Pak sebetulnya. Ya, tapi punya pemilik. Siapa pemiliknya Bapak? Oke Pak ya, jelas Pak ya. Ya kan? Laba. Nah, saya yakin ketika Bapak punya pangkal minyak, Bapak tidak menggaji Bapak, betul nggak Pak? Kan? Nggak ada gaji buat Bapak kan? Nggak ada. Nah, tolong Pak, coba sekarang dimulai Bapak gaji diri Bapak sendiri, misalnya let's say berapa rupiah gitu Pak ya. Masukkan ke biaya gaji. Jadi omset ya, biaya-biaya ada biaya gaji manajer itu Bapak, biaya karyawan, listrik, air, bla bla, labanya berapa? Ya Pak ya, gitu ya. Laba ini Pak, Bapak kan udah simpan. Ya. Ini bisa dua Pak, bisa itu adalah hak Bapak sebagai pemilik itu Pak ya, pemilik. Ya. Nah, itu kan terserah Bapak. Bisa Bapak nanti berikan lagi ke perusahaan minyak, ke pangkal minyak Bapak, atau Bapak sih masih milik bisa Pak. Ya. Tapi Pak, sebetulnya, ini buat Bapak Ibu semua ya, biaya harian keluarga itu sebetulnya bukan dari laba Bapak Ibu. Ya. Tapi dari biaya gaji Pak Robert. Bisa Pak Robert? Siap. Ya. Jadi biaya untuk menghidupi istri Bapak, anak Bapak itu bukan dari labanya, Pak. Dari gaji Bapak Robert sebagai manajer di pangkalan minyak itu. Sebagai manajer di sembako Bapak itu, Pak. Nah, itu. Nah, jadi Bapak nanti ada dua akun, Pak. Akun gaji Bapak sebagai profesional, punya toko, yang mengerjakan toko, dan akun Bapak sebagai pemilik toko. Ya, Pak ya? Gitu. Itu Bapak simpan sendiri, Pak. Laba itu Bapak simpan sendiri taruh. Nah, Bapak sehari-hari hidup Bapak untuk membayar ini Pak, SPP anak-anak, ya, makan minum sehari-hari itu pakai gaji Bapak itu, Pak. Ya, ketika Bapak dapat gaji itu, ya, langsung Bapak tadi kondisikan. Ya, 10% buat apa? 40% buat makan minum dan lain-lain. Itu Pak Robert, dari situ Pak. Seperti itu. Nah, itu Pak. Jadi Bapak tidak menggunakan laba itu, Pak. Karena laba itu bisa dua. Ya, bisa sebagian Bapak, sebagian saya kembalikan ke perusahaan, ke pangkalan. Ya Pak ya, seperti itu bisa. Buat saya bisa juga Pak. Seperti itu. Kalau Bapak mengambil uang laba itu untuk membeli tanah, yang Bapak tujukan untuk memperluas pangkalan minyak, berarti itu uang perusahaan Pak. Bawa kembali ke sana. Tapi Bapak sehari-hari, hidup Bapak jangan dari laba Pak. Menurut saya ya, dari gaji Bapak sebagai pengelola pangkalan minyak, pengelola sembako, Pak. Gitu. Nanti Bapak akan tertata nanti. Jadi dari laba kita bisa pakai untuk memperluas usaha, tapi boleh. Dari laba juga itu yang untuk investasi ya Pak ya. Boleh Pak. Tapi Pak, kalau Bapak mau beli mobil untuk keperluan rumah tangga Bapak nggak beli dari laba itu Pak. Saya sarankan nggak beli dari gaji Bapak. Nah, artinya dari gaji Bapak kan Bapak nyicil kan? Ya, nyicil per bulan ya. Nah, itu nggak boleh lebih dari Bapak tadi Pak. Nggak boleh lebih dari 20-30%. Nah, itu Pak. Ngaturnya di situ. Gitu loh. Jadi Bapak punya laba itu Bapak simpan betul-betul. Ya, gitu Pak. Nah, nanti biasanya Pak, ketika berkembang, laba itu nanti Bapak bisa komitmen. Gini Pak, laba yang saya dapat selama 1 tahun, ya, ini saya komit. 20% nanti buat usaha saya, istilahnya di roll over lagi di perusahaan Bapak, yang 80% itu buat saya sebagai pemilik. Nah, itu bisa Pak. Gitu loh Pak. Tapi Bapak sebulan-bulannya pakai gaji Bapak sebagai manajer. Makasih. Paham. Saya yakin Pak, dalam waktu setahun Pak, nek saya ketemu Bapak, pasti Bapak akan banyak invest dan tabungannya Pak. Yakin saya. Gitu Pak. Yakin saya kalau seperti itu. Makanya Bapak ketika mengancar, istilah saya itu ancar-ancar gaji Pak ya, Bapak minimal ya UMK tambah naik dikit Pak.
gitu Pak, seperti itu. Supaya Bapak nggak minta maaf, nggak gatel ngambil laba Pak. Bercanda nih Pak. Nggak pengen ngambil laba terus jangan itu. Ya gitu loh. Kadang-kadang kan persoalan kita kan kita suka berpikir karena uang kita semua, terus kita berpikir memang kita terjebak untuk memakai uang itu ya menikmati uang ya tanpa batas seperti itu. Memang mungkin itu problem selama ini sehingga usahanya sepertinya majunya pelan atau kadang-kadang kita berpikir kok jalan-jalan di tempat saja. Betul, Ya, Pak. terima kasih Pak. Terima kasih. Apa misalnya perlu bantuan saya misalnya buat anggaran per bulan ya nanti kontak saya Pak. Kita bantu. Siap. Makasih Tenang, Pak. Ya. Semoga sukses Pak Robert. Sayang loh Pak, tidak usaha tapi nggak diatur Pak nanti Pak. Benar. Makasih. Oke Pak Robert. Terima kasih.